Malam iblis dan penampilan manusia tidak persis sama. Rambutnya lebih lembut, dan poni dipotong melalui bevel dipotong untuk membuatnya terlihat lebih menyegarkan. Di bawah rambut lembut dan halus, itu adalah wajah putih ke wajah pamungkas. Semua proporsi pada wajah dalam proporsi emas. Wajah cantik ini tidak lucu, jika Anda bisa tertawa, tentu saja, Anda akan hilang. Kostumnya benar-benar berbeda dari kostum Teran Timur. Kostumnya lebih berani dan lebih tidak terkendali. Misalnya, baju besi tubuh hanya membungkus dada, sedangkan baju besi berlubang memicu pinggang telanjang. Karena panjang yang luar biasa dari sepasang batu giok, dia terlihat lebih tinggi, bahkan tingginya tidak jauh berbeda dengan Luo Zeng. Karena Luo Zeng malam ini roh iblis pedang, hampir sempurna memerankan kembali wanita dari keluarga setan malam, sehingga terlihat seperti manusia hidup. Selain ekspresi yang agak kaku, tiba-tiba banyak orang terpana, bertanya-tanya bagaimana tiba-tiba ada seorang wanita cantik di medan perang. Puncak gadis giok, kuil Kingxin, dan yang besar ditempatkan di tengah kuil Kingxin. Murid perempuan King Yun Zong lebih berhati-hati daripada murid laki-laki. Beberapa murid gunung, seperti Xiao Yufeng, langsung berada di tanah sekolah. Semua orang duduk di lantai sekolah yang abu-abu bergegas untuk menonton surat itu. Murid perempuan Yu Fu Feng membersihkan kuil Kingxin. Ada banyak futon di kuil itu. Banyak murid perempuan duduk di atas futon untuk menonton seluruh rasio puncak. Bahkan ada banyak makanan ringan di samping futon, misalnya kacang pinus dibumbui, biji teh dan sebagainya. ZHU Qianing, yang bersandar di kasur, menyaksikan penampilan Luo Zeng di seluruh puncak. Saudari ZHU Qianing semua tahu hatinya. Awalnya, mereka mulai berkelahi. Jika Luo Zeng menang, mereka akan menertawakan ZHU Qianing, dan suaranya masih merdu. Oh, saudara Luo Zeng kita menang lagi. Meskipun ZHU Qianing marah pada wajahnya, hatinya sebenarnya hangat, dan perasaan gadis itu seringkali sangat sederhana. Namun, dengan naiknya Luo Zeng dengan cepat di seluruh rasio puncak, ia terkejut oleh seluruh King Yun Zongdu ketika banyak murid perempuan memandang Luo Zeng lagi, mereka membawa pandangan khusus. Gadis mana yang tidak peduli pada musim semi? Tanda tanya. Dalam benak banyak murid perempuan di Jadepik, status Luo Zeng terus meningkat. Karakter Luo Zeng seperti itu, masa depan akan bersinar. Bahkan saudara perempuan dari ZHU Qianing tidak lagi tertawa dengan ZHU Qianing. Dunia pejuang terkadang sangat hangat, tetapi sebagian besar waktu itu sombong dan realistis. Dengan kemunculan dan kelahiran ZHU Qianing, ini mungkin menjadi kehadiran utama di seluruh timur. Bagi banyak orang, mungkin Dewi yang tidak dapat diharapkan dalam kehidupan ini. Bahkan pikiran Gao Pan tidak dapat dilahirkan, dan jaraknya terlalu besar. Awalnya, mereka mungkin berpikir bahwa ZHU Qianing dan Luo Zeng adalah sepasang penampilan perempuan langcai. Bahkan asal-usul Luo Zeng rendah. Ada perasaan pria Phoenix. Jika dia dan ZHU Qianing membuat pasangan, masih ada perasaan mendaki. Tapi sekarang, situasinya telah ditransfer. Dengan bakat yang ditunjukkan Luo Zeng sekarang, wilayah timur tidak bisa mentolerirnya. Luo Zeng pasti akan melompat keluar dari wilayah timur dan melepaskan kecemerlangannya di dunia yang lebih luas. Aku takut bahkan putri kerajaan pembakaran akan agak enggan. Oleh karena itu, ZHU Qianing bersyukur dan kalah ketika melihat kinerja Luo Zeng. Ketika pertama kali melihat Luo Zeng, dia mampu dengan hati-hati merawat superioritasnya dan mempertahankan harga dirinya yang kecil, namun pemuda ini tumbuh dengan cepat, dan kecepatan pertumbuhannya membuatnya terengah-engah. Biarkan ZHU Qianing merasa bahwa dia semakin jauh dari dirinya. Dalam suasana yang rumit ini, tiba-tiba saya melihat seorang wanita cantik muncul di sisi Luo Zeng. Depresi di hatinya dapat dibayangkan. Wanita mana itu? Kenapa tiba-tiba muncul di sampingnya? ZHU Qianing ingin bertanya, tetapi tampaknya tidak ada orang di sekitarnya yang bisa menjawabnya. Saya ingin bertanya siapa wanita itu, bukan hanya ZHU Qianing saja. Bahkan, sebagian besar kepala orang sekarang berbalik, dan mereka semua ingin bertanya, siapa wanita ini?
Bagaimana bisa datang dengan hantu? Tiba-tiba bahkan beberapa orang sungguhan dengan tatapan yang sedikit terkejut terpana dan mereka tidak melihatnya. Roh pedang, dan roh berbentuk pedang, Xu Elder, jangan bilang bahwa roh pedang ini baru disadari oleh Luo Zeng. Jangan bilang, roh pedang ini baru saja diubah, si Jing Tian memandang wanita cantik di lapangan bergumam. Ketika saya mendengar kata-kata yang mengejutkan, hati Xu Chang disebut depresi, saya dapat memberitahu Anda, tidakkah Anda melihatnya dengan jelas? Anda tidak tahu, pendekar pedang perlu memahami pedang yang sempurna sebelum ia bisa menyingkat roh pedang. Adapun untuk pedang, waktunya setidaknya baik selama bertahun-tahun, ini masih bakat yang baik. Jika pendekar pedang itu hampir berbakat, bahkan jika ia mengerti pedang yang sempurna juga tidak bisa menyingkat roh pedang. Segalanya adalah hidup. Kehidupan Luo Zeng ini terlalu bagus. Hati Xu benar-benar memalukan. Dengan kekuatan dan hati para tetua Xu, ini adalah tanah longsor yang tidak berkedip, tetapi bagaimana talenta mempesona Luo ini memungkinkan orang tidak cemburu? Dia selalu seringan air, dan suara pegunungan bersinar di mata. Ketika dia melihat roh pedang Luo Zeng, dia tidak memiliki pikiran untuk bermeditasi. Praktek berlatih Buddhisme Buddha adalah tentang dua kata hati, dan hati Hao Tianyao sangat baik. Sangat bagus untuk menjadi mengerikan, tetapi pada saat ini dia benar-benar sulit untuk tenang. Ini seperti seorang bikhu yang melantunkan seharian, dan menjalani kehidupan lonceng dan drum pagi setiap hari tampaknya telah menembus semua kekayaan dan kemuliaan dunia, cinta anak-anaknya, dan antusiasmenya terhadap satu Buddha. Suatu hari, ia akan mendapatkan biografi Buddha yang sebenarnya. Tetapi tiba-tiba suatu hari, ada seorang bikhu kecil di kuil itu. Biksu kecil ini tidak berlatih selama beberapa hari. Dia mengalami perjumpaan yang aneh dengan Buddha asli dan menerima biografi Buddha yang sebenarnya. Ketika saya menghadapi hal semacam ini, Yan Tianyao memperkirakan bahwa saya hanya bisa tersenyum pada saat yang sama, sambil berbisik di hati saya, sungguh tidak adil. Mo Yuxin juga bertanya di sisi berikutnya, "Hei, saudaraku, apa itu? Aku tidak merasa seperti manusia." Bagaimana mungkin seorang wanita seperti ini? Perasaan Mo Yuxin didasarkan pada naluri darah binatang itu. Dia merasakan perasaan aneh dari malam, dia bisa mengatakan bahwa dia bukan orang yang nyata, tetapi dia tidak tahu apa dia. Itu adalah roh pedang. Yan Tianyao ditanya dengan sedikit kesal, menjawab dengan tidak sabar. Oh, Mo Yuxin cemberut, dia tidak bisa memikirkan mengapa kakaknya tidak bahagia. Bagaimana mungkin dia tidak bahagia? Roh pedang adalah pedang, hebat. Hai, Hua Tianming hanya mengembunkan pedangnya yang tajam, tetapi ketika dia melihat Luo Zeng memanggil roh pedang itu, tubuhnya tiba-tiba bergetar. Jika dia tidak tahu, dia mengira dia didukung oleh petirnya sendiri. Segera, wajah Hua Tianming menunjukkan senyum pahit. Senyum itu benar-benar pahit dan pahit. Kemudian dia menggelengkan kepalanya dan berkata, "Kupikir aku berada di kolam pedang, aku menyadari arti kilat dan membuatnya dengan pedangku sendiri. Fusion adalah peluang besar. Bagaimanapun, ini adalah kolam yang dikocok. Saya takut tidak ada seorang pun di timur selama ribuan tahun. Kesempatan ini membuat saya sangat bahagia, sangat bangga, saya tidak berharap." Hua Tianming sangat menyebalkan dengan napas lega, "Aku tidak menyangka kamu akan menyingkat roh pedang secara langsung, dan itu juga akan membentuk pedang." Tidak sampai Hua Tianming mengatakan kalimat ini bahwa banyak murid dapat memahami hal ini. Roh pedang. Wanita di sekitar Luo Zeng adalah roh pedang. Ketika Hua Tianming mengatakan ini, itu pasti roh pedang. Aku ingat bahwa ada catatan tentang roh pedang di lampu gantung klasik. Setelah memahami pedang yang sempurna, Anda dapat menumbuhkan roh pedang. Tapi yang klasik mengatakan bahwa pendeknya adalah 3 atau 5 tahun. Selama beberapa dekade, bahkan beberapa pendekar pedang tidak dapat mengkonsolidasikan situasi pendekar pedang bahkan jika mereka memahami ilmu pedang. Klasik ada palsu. Luo Zeng baru menyadari bahwa pedang yang sempurna kurang dari 2 jam. Apakah tidak ada roh pedang? Aku tidak tahu. Klasik direkam dengan care ini. Kurasa, bukan klasik yang salah,
Tapi Luo Zeng langsung membalikan akal sehat yang direkam dalam klasik. Luo Zeng secara langsung mengubah pedang menjadi bentuk yang bahkan merupakan jumlah orang yang membaca dalam pikiran Luo Zeng. Aku tidak tahu berapa tahun King Long terkejut, jadi di mata timur, 2 jam ini terkondensasi. Roh pedang dan metamorfosis benar-benar tidak dapat dipahami, sehingga tidak bisa dihindari untuk menggulingkan catatan dalam buku-buku. Kolam Suriken saya adalah tanah suci setengah langkah, tapi saya tidak tahu di mana Luo Zeng Xiong masuk ketika dia menyadari pedang yang sempurna. Apa yang dia lihat? Hua Tianming bertanya kata-kata ini dan menambahkan. 2 Jika Anda merasa tidak nyaman, Anda tidak bisa mengatakannya. Luo Zeng menggelengkan kepalanya, dan tidak ada yang disembunyikan. Sebuah gunung, sebuah tempat bernama Kileng Jianshan, membunuh Jianshan murid Hua Tianming menegang. Sword Pool hanya bisa dianggap sebagai tempat suci setengah langkah. Ada banyak tempat suci di atas kolam sampo. Untuk mengenang Hua Tianming, ia tentu ingat catatan-catatan klasiknya, pembunuhan Jianshan, pedang Chaos Han dan monumen Tianjian adalah yang pertama dari semua tempat suci Kendo, dan disebut sebagai 3 tempat suci Kendo. Jika Anda dapat memilih, Hua Tianming ingin memilih monumen Tianjian, karena ini adalah yang paling konsisten dengan praktiknya Tianjian, dan ia memiliki pemahaman terbesar tentang dirinya. Namun, hal ini sepenuhnya bergantung pada kesempatan, dan itu hanya tempat suci. Tidak ada yang memilih tanah suci, dia tidak cukup berkualitas. Kamu terlalu kuat, Luo Zeng. Aku tentu merasa bahwa aku tidak sebagus Yan Tianyao, tetapi bagaimanapun juga, aku bisa menyusulnya, tetapi kamu adalah orang pertama yang tidak bisa mengejar ketinggalan. Wajah Hua Tianming mengungkapkan ekspresi Xiao Suo. Tapi ada terlalu banyak jenius di dunia. Aku tidak bisa membayangkannya. Aku menaruhnya di wilayah timur. Aku memutuskan untuk menjadi jenius. Mungkin aku tidak bisa menghitungnya di tengah lapangan. Tapi aku harus mengejarmu, bahkan jika aku tidak bisa mengejarnya. Cukup bagi saya untuk mencapai kesuksesan yang lebih besar. Jika Anda tidak bisa mengejar kejeniusan, ikuti jejaknya. Saya harus mengatakan bahwa hati Hua Tianming juga sangat baik, setidaknya tidak seperti orang gila, atau bahkan setan. Jadi aku tahu bahwa aku tidak bisa menandinginya. Pedang ini masih lebih baik daripada setelah Hua Tianming selesai, pedang berdarah di tangannya bergemuruh, dan pedang itu penuh dengan pedang. Pedang yang ditunggu-tunggu ini menusuk ke arah Luo Zeng. Datanglah. Terus terang, Luo Zeng juga mengagumi Hua Tianming. Terlahir dengan akar rumput, langkah demi langkah hingga saat ini, sangat sulit untuk mempertahankan mentalitas ini. Beberapa murid yang lahir dengan akar rumput akan melupakannya jika mereka telah mencapai sedikit pencapaian. Mereka secara sadar memproklamirkan diri, dan mereka adalah naga dan burung phoenix. Lambat laun kultivasi, bahkan jika bakatnya bagus, tetapi akhirnya karena kekacauan hati seni bela diri akan dihaluskan, rusak, perlahan-lahan terbenam, menjadi biasa-biasa saja. Namun, Hua Tianming tidak sombong, bahkan jika kinerja Luo Zeng membuatnya merasa putus asa, tetapi ia tetap mempertahankan sikap yang baik, dan tidak merasa putus asa, sambil mengatakan bahwa ia tidak berusaha untuk melampaui, tetapi bertanya ikuti jejak Luo Zeng. Mungkin ada orang di dunia yang lebih kuat dari talenta Hua Tianming, tetapi tidak sedikit yang memiliki talenta Hua Tianming dalam jenius ini. Meskipun kata-katanya rendah hati, tetapi gerakannya tidak rendah hati, pedangnya, Luo Zeng tidak bisa dianggap remeh. Pedang surga Hua Tianming dapat menggunakan kekuatan surga, dan kekuatannya sangat mengerikan. Setelah memahami pedang yang sempurna, pedangnya menjadi penuh dan lebih ganas. Lebih penting lagi, dia menyadari kekuatan guntur di kolam pedang. Kekuatan guntur ditambah kekuatan langit. Ketika keduanya digabungkan, itu sama dengan penalti. Melihat bahwa hari ini adalah penalti, penampilan Luo Zeng juga bermartabat. Di bawah kendali Luo Zeng, malam roh iblis pedang terbelah menjadi makna pedang yang terbagi dengan halus, dan itu dilarutkan dalam pedang panjang Strammer. Faktanya, Luo Zeng tidak begitu mahir dalam mengendalikan Jianling. Jika Luo Zeng telah terampil digunakan,
ia tidak harus memanggil malam roh pedang, dan kemudian menempelkannya ke pedang Stramer, tetapi dari dirinya sendiri. Di dalam tubuh, dimasukkan ke dalam mata pisau. Namun, ini hanya keterampilan, karena Luo Zeng menjadi semakin dan semakin terampil dalam penggunaan roh pedang, ia akan segera mengendalikan metode ini. Malam iblis itu awalnya adalah temperamen yang sangat mencekik. Tuhan tahu berapa banyak makhluk yang telah dibunuh gadis itu sebelumnya, sehingga dia bisa mengumpulkan begitu banyak sesak napas. Ketika dia berdiri di sebelah Luo Zeng, dia bisa mengendalikan mati lemas dalam wujudnya, tetapi ketika dia menempel pada pedang Stramer Luo Zeng, mati lemas yang mengamuk pecah. Seorang tukang jagal menyembelih babi setiap hari, setelah sekian lama, tubuh perlahan-lahan menumpuk gas yang mencekik. Namun, jenis mati lemas ini relatif rendah, dan beberapa orang yang peka bisa merasakannya. Dikatakan bahwa orang ini sangat pembunuh, tetapi kebanyakan dari mereka membosankan. Orang sulit dideteksi. Hal yang paling sensitif dalam hal ini adalah anjing, jadi ketika tukang daging berada di jalanan, banyak anjing akan marah pada tukang daging, karena udara yang mencekik dari tukang daging membuat anjing dengan rasa takut yang tajam sangat takut. Dapat dilihat bahwa Xenon dapat membawa ancaman paling spesifik bagi makhluk hidup. Dibandingkan dengan berbagai perilaku yang mengesankan, sifat ofensif Xenon jelas lebih langsung. Sama seperti para veteran dari medan perang itu, berkali-kali, satu mata menatap kerep, dan orang-orang tidak bisa bergerak. Ini adalah keterampilan. Tubuh Luo Zeng tidak kuat, meskipun penyebab nasib telah memasuki pembunuhan Jian Shan, secara pasif memilih untuk membunuh Kendo, tetapi akumulasi mati lemas tidak selesai dalam semalam, ia belum memasuki Kendo pembunuhan. Tapi ini tidak mempengaruhi penggunaan malam iblis malam. Ketika malam iblis melekat pada pedang Stramernya, pencekik tercekik melarikan diri dalam sekejap. Di bawah pengaruh mati lemas, semua orang tampaknya tidak menghadapi seseorang, tetapi syura dari neraka. Dan syura ini kejam dan akan berlutut kapan saja dan di mana saja. Beberapa murid yang berani melihat pemandangan ini, kaki mereka bergetar, kaki mereka melunak, dan mereka duduk di tanah. Ah! Luo Zeng telah menjadi iblis. Beberapa murid terpengaruh oleh kemarahannya, dan pidatonya menjadi agak histeris. Kemarahan pembunuhan yang mengerikan, apa yang dia alami. Dia tidak menyadarinya sebelumnya, betapa tiba-tiba itu menjadi begitu mengerikan. Banyak murid kagum di mata mereka. Dua momentum mengerikan itu langsung bertabrakan. Pedang Hwa Tianming melambangkan kekuatan surga. Pada saat ini, ia tampaknya berubah menjadi dewa surga, dan ia akan dihukum karena dunia yang penuh dosa. Luo Zeng adalah sura yang naik dari langit, dan ilmu pedang pembunuhannya terikat untuk membunuh segala sesuatu di dunia, untuk membunuh Tao, untuk membunuh langit. Hei, pada saat ketika keduanya bertemu, kedua raksasa itu besar, tetapi pedang yang berbeda mulai bertemu dan meledak menjadi suara yang sengit. Petir-petir ketika para dewa bergegas ke Luo Zeng di sepanjang pedang, tetapi mati lemas pada Luo Zeng Jian berubah menjadi rambut panjang, yang pada gilirannya menyambut petir dan kilat, dan pada saat gas yang mencekik harus terkena petir, itu adalah Thunderbolt, telah banyak hancur. Namun, gas yang mencekik itu tidak ada habis-habisnya, dihancurkan oleh kilat, dan dicurahkan lagi, dan terus-menerus diputar kembali. Pada akhirnya, di bawah konsumsi mati lemas, pedang Hwa Tianming akhirnya melemah, dan guntur dan kilat yang bergelombang akhirnya hancur karena mati lemas. Membunuh Kendo adalah genre yang tidak masuk akal, kuat dan kuat. Ini karena Luo Zeng tidak mempraktikkan praktik menggunakan ki yang menyesakan. Jika ia mengolah praktik mencocokkan dengan dahak, kekuatannya akan lebih kuat dari sekarang. Waktu pembunuhan Kendo sangat kuat, tetapi kekurangannya jelas. Jika pembunuhan itu terlalu berat, akan ada setan, dan akan mati lemas, tetapi setelah Luo Zeng dan pembunuhan Jian Shan, masalahnya selesai. Setelah pedangnya patah, Hwa Tianming mengambil trik dan memasukkan pedang gerhana. Sebenarnya, keduanya tidak memiliki kemenangan atau kekalahan. Tetapi bukan Hwa Tianming yang tidak ingin bertarung, karena Hwa Tianming tahu bahwa jika dia mencoba yang terbaik, Luo Zeng juga akan mengambil semua kekuatan,
dan pengambil alihan terakhirnya masih dikalahkan. Berjuang keras, mengacu pada lawan yang tidak memiliki kekuatan yang sama dengan kekuatan mereka sendiri, mungkin memenangkan pertempuran terakhir karena keuntungan kecil itu, tetapi ketika memahami pedang yang sempurna, Hwa Tianming sebenarnya telah kalah dari Luo Zeng, dan setelah kesempurnaan pedang, kekuatan Hwa Tianming dan Luo Zeng semakin lama semakin jauh. Dalam hal ini, tidak ada artinya bertarung dengan Luo Zeng. Aku kalah, Hwa Tianming berkata dengan keras. Setelah wasit mendengarnya, dia mengumumkan, murid Xiao Yufeng, Luo Zhengsheng, murid Tian Yifeng, Hwa Tian dikalahkan pertama beberapa instruktur di Xiao Yufeng bentrok. Metu sang tekstur langsung basah. Setelah pertempuran ini, Luo Zeng mengalahkan Hwa Tianming, dan sekarang nama pertama dari 33 puncak akhirnya muncul. Luo Zeng mengalahkan Hwa Tianming untuk menjadi yang pertama di antara 33 murid puncak, dan Xiao Yufeng juga dipromosikan ke puncak-puncak ke-33 karena kekuatan Luo Zeng. Dari kedua dari 33 puncak, lompatan pertama ke angka positif, Xiao Yufeng juga merupakan keajaiban, dan pendiri keajaiban ini adalah Luo Zeng. Para tutor Xiao Yufeng, serta banyak murid, selalu merasa bahwa mereka tidak nyata, seolah-olah mereka membuat mimpi yang sangat manis, dan berharap mimpi ini tidak akan pernah bangun. Selanjutnya, satu-satunya lawan di depan Luo Zeng, hanya ada satu orang yang tersisa, yaitu Tian Tianyao. Sejauh ini, tidak ada yang memaksa kekuatan sejati Yeu Tianyao. Selain Li Feng, Yan Tianyao adalah orang pertama di murid-murid King Yunzong. Kekuatan tersembunyinya sulit diperkirakan. Luo Zeng juga tahu bahwa harus ada pertempuran sengit antara dirinya dan Yan Tianyao. Sebelum pedang yang sempurna, Luo Zeng mungkin tidak memiliki banyak kepercayaan diri, tetapi setelah memahami pedang yang sempurna, dan pada saat yang sama mendapatkan malam roh pedang, kepercayaannya telah semakin meningkat. Namun, ada beberapa tingkat keberhasilan untuk Sang Yu Tianyao, dan Luo Zeng masih sulit untuk menilai. Lagi pula, tidak ada referensi untuk diukur. Yang terbaik adalah menjadi orang yang kuat untuk bertarung dengan Tian Tianyao. Sangat disayangkan bahwa tidak banyak orang yang memenuhi syarat untuk bertarung dengan Tian Yao. Xiaoyun begitu kuat sehingga dia dibunuh oleh Qi Tianyao, dan tombak Yun Wang Yun ditelan oleh Luo Zeng, dan dia tidak bisa mengerahkan kekuatan yang terkuat. Adapun Mo Yuxin itu bahkan lebih berbeda. Cangkul itu takut akan menggunakan semua kekuatannya untuk merangsang tubuh Kalajengking. Jika itu bertentangan dengan kemuliaan Kalajengking, diperkirakan itu tidak akan dimainkan dengan serius. Sangat mungkin bahwa ia akan langsung mengakui kekalahan. Apa yang Luo Zeng tidak harapkan adalah bahwa dia menganalisis masalah ini di kepalanya, dan dia benar-benar membuat Mo Yuxin melawan Yeu Tianyao di medan perang. Seperti yang ditebak Luo Zeng, Mo Yuxin tersenyum dan mengakui ketika dia berkuasa. Gadis ini, hanya ketika dia bertemu dengannya, tidak akan khawatir. Luo Zeng tidak bisa membantu tetapi menggelengkan kepalanya. Tuhan jelas masih peduli dengan Luo Zeng, jadi Luo Zeng tidak berharap Mo Yuxin baru saja mengakui. Wasit mengumumkan hasil undian, Yan Tianyao ternyata adalah Lin Chen. Dan pertempuran ini ternyata menjadi Tian Tianyao melawan Hwa Tianming. Wajah Luo Zeng menunjukkan senyum, dan tidak banyak orang yang bisa memaksa kekuatan Yan Tianyao, dan Hwa Tianming adalah kandidat terbaik. Saya hanya tidak tahu di mana kehidupan Hwa Tian dapat mendorong Yeu Tianyao. Bahkan kehidupan Hwa Tian langsung mengalahkan Hao Tianyao. Dalam kedua kasus itu, sangat bermanfaat bagi Luo Zeng. Sekarang di daftar King Yun, Luo Zeng hanya tersisa dengan lawan. Meskipun ada saudara lelaki Li Feng di King Yun Zong, Li Feng masih mundur. Waktu bagi militer untuk mundur panjang dan pendek, tetapi telah mencapai ranah Li Feng, yang pendek 3 bulan dan selama 1. Pada tahun itu, ia cenderung tidak berani berpartisipasi dalam seluruh rasio puncak. Oleh karena itu, lawan Yan Tianyao ini akan menjadi lawan terakhir Luo Zeng. Ketika dia mengalahkannya, dia berdiri di puncak murid-murid King Yun. Ada juga banyak hal yang harus diperhatikan dalam pertempuran antara Hwa Tianming dan Yan Tianyao ini.
Meskipun Hua Tianming kalah dari Luo Zeng dalam pertarungan terakhir, itu tidak menjelaskan betapa lemahnya Hua Tian, dan masalah utama masih merupakan penyimpangan besar. Di mata semua orang, Luo Zeng, yang berada di ranah dualitas bawaan, telah menjadi seorang lelaki yang benar-benar mempesona. Orang-orang tidak dapat dibandingkan dengan yang mempesona. Dalam kasus takdir Tiongkok yang menunjukkan kekuatan yang tak tertandingi dan ketersembunyian mendalam Qi Tianyao, ada banyak hal yang harus diperhatikan dalam pertempuran ini. Setelah wasit memanggil nama keduanya, Hua Tianming dan Yan Tianyao juga memulai pertempuran. Napas Yan Tianyao masih tertahan, dan dia dengan samar berkata kepada Hua Tianming, "Aku sudah menunggu terlalu lama untuk pertarungan ini." "Aku juga," Hua Tianming mengangguk. Keduanya telah mengamati satu sama lain terlalu lama, dan tidak perlu mengatakan apa-apa. Setelah menembus pedang yang sempurna, Hua Tianming pergi ke kolam pedang dan mengalami peningkatan kekuatan yang tiba-tiba. Namun, setelah bertemu Luo Zeng, kesombongan Hua Tianming menjadi frustrasi, membiarkannya memahami gunung lebih tinggi dari gunung. Yan Tianyao sangat terkendali, dan dia belum menunjukkan kekuatannya sampai akhir. Dia seperti gunung berapi dalam gelap dan senja. Tidak ada yang tahu kekuatan apa yang akan dipancarkan gunung berapi ini. Hua Tiansheng adalah orang pertama yang mengeluarkan pedang, dan dia hampir tiba-tiba dekat dengan Yan Tianyao. Kedua belah pihak tidak bertarung terlalu keras di awal. Tampaknya mereka ingin memimpin dalam gerakan saat ini, dan Hua Tianming jelas memiliki keuntungan karena ia memiliki pedang dan langkah pedang. Namun, ketika Hua Tianming secara pribadi menipu ke sisi Yan Tianyao, ia mendapati dirinya salah, dan tampaknya kesalahan itu masih keterlaluan. Qi Tianyao tidak memiliki senjata. Pada saat ini, dia bahkan tidak menampilkan reinkarnasi Buddha, tetapi seni bela dirinya sama kuatnya. Ada cahaya keemasan bersinar di atas tangannya, di bawah perlindungan lampu emas ini, tangannya benar-benar dapat memenangkan pedang Hua Tianming. "Hei!" Hua Tianming telah menikam 12 pedang secara berurutan, tetapi kecepatan Yan Tianyao tidak lambat. Sepasang tangan yang kuat dan kuat terus bergerak, seolah-olah dedaunan di angin berantakan, dan mereka menampar pedang Hua Tianming. Di mata semua orang, pemandangan ini sedikit terpana. Yan Tianyao hanya bisa menjadi pedang Hua Tianming atas dasar kedagingan. Tubuh ini tampaknya terlalu tirani. Bahkan Luo Zeng, yang dikenal karena kekuatan fisiknya, tidak dapat melakukannya. Namun, beberapa murid yang bermata tajam dapat melihat bahwa ini tidak terjadi. Metode yang digunakan oleh Yan Tianyao adalah tangan ciba yang hebat dalam agama Buddha. Telapak tangan ini memiliki kendali dan kecepatan tertinggi. Meskipun tampaknya ia melihat setiap telapak tangan langsung ke Hua Tianming. Pada pedang, pada kenyataannya, setiap telapak tangan digunakan dengan cerdas, kekuatan dikirim dari samping, pedang Hua Tianming dibuka. Di bawah serangan cepat dari tangan 1000 daun besar Yan Tianyao, Hua Tianming terus-menerus mengubah langkah pedang. Dari waktu ke waktu, itu dekat dengan Yan Tianyao, dan membuka jarak, lalu menutup, dan kemudian membuka jarak, begitu diulang, tetapi tidak ada cara untuk mematahkan garis pertahanan Yan Tianyao. Dengan ritme pelanggaran kedua pria menjadi lebih dan lebih jelas, Yan Tianyao menunjukkan seolah-olah itu. The Big Chibahen, no matching, dataran para dewa, Duoyayashi, does he know fixed. Semua jenis seni bela diri Buddhis magis muncul satu demi satu, sehingga Hua Tianming tidak dapat mencegahnya. Banyak murid juga memperhatikan bagaimana Hua Tianyao melakukan begitu banyak praktik Buddhis. Dia seharusnya tidak merampok pavilion Buddha Tibet, mimpi, tidak ada kuil Buddha di wilayah timur, dan kuil Tian Shan dan kuil Tianlong di wilayah tengah adalah gerbang leluhur yang sudah lama ada. Tidak peduli yang mana dari sekte mana yang sebanding dengan kuil awan kita, bagaimana mungkin dia merampok. Namun, praktik Buddhis ini sangat misterius, sehingga hanya sedikit seni bela diri Buddhis yang telah diedarkan. Metode yang digunakan oleh Yan Tianyao sangat berharga, dan mereka tidak tahu dari mana mereka mempelajari latihan ini. Dengan cara yang mempesona ini, di bawah serangan balik jari, Hua Tianming mengandalkan pedangnya sendiri yang berlumuran darah tidak hanya untuk mengambil keuntungan darinya,
tetapi juga untuk ditahan di mana-mana, dan bahkan beberapa kali harus ditarik oleh keanehan Tian Yao. Titik. Menyadari bahwa dia tidak bisa mengambil keuntungan dari murahnya hari-hari awal, dia akhirnya mundur 2 langkah, mengangkat pedang yang ternoda darah dan mulai mendapatkan momentum. Momentum yang agung mulai berkumpul menuju Hwa Tianming, dan dia ingin meluncurkan Tianjian. Merasakan momentum eksudasi Hwa Tianming, penampilan Yan Tianyao juga bermartabat. Meskipun Luo Zeng memecahkan Tianjian Hwa Tianming, ini tidak berarti bahwa Hwa Tianming lemah, tetapi Luo Zeng terlalu kuat. Reinkarnasi Buddha 6 manik-manik emas melayang dari sisi tubuhnya. 6 manik-manik emas ini dikenal sebagai manik berujung 6. 6 pilar ini mengandung kekuatan salah satu dari 6 antarmuka. Ketika Hao Tianyao memanggil 6 perbatasan, 6 manik-manik emas mulai perlahan-lahan berputar. Sebelum ini, Yeu Tianyao mengalahkan Xieyon dalam 1 pukulan, dan menyerang Xieyon dengan 6 perbatasan. Menggabungkannya dan melawan. Karena itu, ketika Yan Tianyao menyebut tembakan ini, wajah Hwa Tianming juga berwarna hati-hati. Pedang surga di bawah kengerian mengetahui 6 pilar Yan Tianyao, Hwa Tianming tentu saja tidak dapat memilih untuk menjaga tangannya jika ia diserap oleh Hwa Tianming sendiri, ia akan pasif, sehingga ia melihat bahwa Hwa Tianming adalah penentu dan menggunakan yang terkuat. Pedang, banyak orang mengangguk. Jika Anda mengubah diri sendiri, Anda akan melakukan hal yang sama, karena ini adalah yang paling masuk akal. 6 perbatasan itu mengerikan, tetapi tidak mungkin untuk melarang energi tanpa batas. Lagi pula, akan ada batas atas. Jika Anda melanggar batas ini, Anda dapat menghancurkan reinkarnasi Budanya. Pedang hukuman surgawi Yan Tianyao sangat luas, seolah-olah hukuman langit akan datang, dan pedang yang penuh dengan ketebalan berterbang ke langit. Hei, pada saat ini, manik 6 batas Yan Tianyao mulai berputar dengan cepat, karena kecepatan putarannya terlalu cepat, ke-6 manik-manik itu terlihat seperti lingkaran emas, yang merupakan lingkaran yang berisi pedang besar Hwa Tianming. Pedang dilingkari ke dalamnya. Terlarang mata Yan Tianyao berkedip, dan medan gaya dalam lingkaran emas mulai berubah. Pedang Hwa Tianming yang asli menyala dengan cepat, tetapi pada saat ini sangat lambat, jelas itu harus dipenjara dalam lingkaran emas. Jika pedang Hwa Tianming ini dipenjara, maka Yan Tianyao dapat membalikan batas 6 daun ke arah yang berlawanan dan bangkit kembali setelah serangan Hwa Tianming menguat. Jika demikian, Hwa Tian akan dikalahkan. Hwa Tianming secara alami tidak akan memberikan kesempatan ini kepada Yan Tianyao, karena dia berkomitmen penuh, dia akan benar-benar membakar Yuan aslinya dan melepaskannya secara ekstrim. Terlarang aku? Surga tidak mudah untuk dilarang. Sikap Hwa Tianming yang mengesankan, pedang-pedang dipedang dengan cepat menjadi keras, masing-masing petir dari ketebalan jari hingga ketebalan lengan, kilatan-kilatan itu seperti binatang buas yang marah pada umumnya, perlu untuk istirahat kandang ini. Hei, pada lingkaran emas Yan Tianyao, ada celah di jalan, yang jelas tidak bisa menahan air mata pedang tajam Yan Tianyao. Benar saja, pedang Hwa Tianming lebih kuat, sejak zaman kuno, serangannya mudah, dan pertahanannya sulit. Meskipun kekuatan Hwa Tianyao kuat, pertahanan sederhana adalah kebijakan terbaik, dan pelanggaran adalah pertahanan terbaik. Jika lingkaran emas putus, kamu akan kalah. Waktu istirahat perlahan-lahan berlalu, dan celah pada lingkaran emas Yan Tianyao semakin lama, dan bahkan terus bergetar, dan telah mencapai tepi kehancuran. Hwa Tianming bergegas ke tanah dan berteriak, hancurkan menusuk. Lingkaran emas itu akhirnya diparut oleh pedang putus asa Hwa Tianming. Tetapi pada saat reinkarnasi Buddha terkoyak, kecemerlangan alis Buddha, cahaya keemasan tubuhnya berkedip, tangannya dipamerkan, dan bayangan virtual muncul di belakangnya. Itu ternyata adalah patung Buddha. Tetapi agaknya para Buddha dengan alis rendah sama sekali berbeda. Buddha di belakangnya adalah seorang Buddha. Buddha memiliki 2 fase, Buddha yang biasanya tersenyum dengan mesin Zen disebut fase diam, juga disebut roda Prancis-Prancis. Ketika mereka ingin menjadi bodoh dengan kebijaksanaan, untuk mengingatkan makhluk hidup, dan untuk menghancurkan karma bodoh, itu akan muncul.
Jenis kemarahan ganas semacam ini disebut roda pengajar. Itu tidak memindahkan raja. Mengapa Tian Tianyao dapat memanggil Ming Wang yang tidak bergerak? Apakah Tian Tianyao memiliki darah raja yang tidak bergerak? Murid itu baru saja mengatakan ini, banyak orang memandangnya seperti orang idiot. Buddha bukan binatang. Para biksu di kuil memiliki cincin berwarna, dan tidak ada cara untuk memiliki anak. Bagaimana Buddhisme mewarisi darah Raja Ming? Murid itu juga menyadari bahwa dia salah, dan wajahnya merah, dan dia berkata, apakah sulit untuk menjadi seorang penyanyi? Itu memang mungkin, kalau tidak mungkin untuk menjelaskan berapa banyak praktik Buddhis yang muncul padanya, tidak heran itu akan begitu kuat. Ternyata dia adalah reinkarnasi dari Raja Ming. Aku takut aku tidak akan bisa mengatasi ini. Yan Tianyao tampak cuek, tapi bayangan Ming Wang di belakangnya penuh amarah. Jangan pindahkan raja. Dia melipat kedua tangannya, dan dengan lembut menunjuk ke pedang Hwa Tian Ming yang sangat tajam. Sebuah telapak tangan muncul di udara, dan telapak tangan itu tiba-tiba jatuh ke bawah ke arah pedang yang tajam. Telapak tangan Yan Tianyao ini mengandalkan bayangan virtual dari raja yang tak tergoyahkan, bahkan mirip dengan yang dihadapi Mo Yuxin dengan Luo Zheng. Namun, kekuatan Yan Tianyao jelas lebih kuat. Kuasanya tidak datang dari warisan darah, tetapi tidak menggerakkan raja untuk bereinkarnasi. Di atas telapak emas, ada sepotong bahasa Sanskerta yang terus mengalir dan memancarkan cahaya keemasan. Merasakan kekuatan telapak tangan emas, pandangan para dewa berubah secara dramatis, dan sulit untuk berjuang dari reinkarnasi Buddha, dan untuk menghadapi yang mengerikan, ini terlalu. Ini adalah kekuatan nyata. Yan Tianyao. Hwa Tian Ming menatap telapak tangan besar itu, menggigit giginya, meminjam lebih banyak langit dan bumi dari langit yang lebih besar, dan pedang yang lebih tajam. Kecil dan atas, sambut telapak tangan. Kemenangan dan kekalahan ada di sini. Menang, aku beruntung, tersesat, hidupku. Bum, telapak tangan keemasan dan cahaya guntur biru terjalin pada saat ini, seolah-olah sebuah bintang meledak jauh dari medan perang, dan cahaya yang menyilaukan membuat kebanyakan orang tidak dapat membuka mata mereka. Namun, Luo Zheng di luar medan perang tidak ada dalam daftar. Pupil kecoklatannya memetakan titik cahaya, dan setiap gerakan kedua pria itu tertuju ke matanya. Hwa Tian Ming dikalahkan. Luo Zheng menggelengkan kepalanya, setelah Hwa Tian Ming mengatakan bahwa dia sekarang memiliki tingkat kemenangan 50% untuk Sang Yu Tianyao. Setelah menembus ranah para dewa, ada tingkat keberhasilan 90%. Jelas, Hwa Tian Ming meremehkan Yan Tianyao. Dengan kekuatan Hwa Tian Ming, tidak ada peluang menang untuk Sang Yu Tianyao. Selain itu, Hwa Tian Ming juga menyadari pedang yang sempurna, dan mencuci pedang di kolam kuil tanah semi-sakral, yang membuat terobosan besar. Kekuatan ini cukup untuk menebus kurangnya wilayahnya. Dengan kata lain, Hwa Tian Ming merasa bahwa dia memiliki pertempuran dengan Yan Tianyao setelah dia memasuki dunia para dewa. Gagasan bahwa persentase kemenangan bisa mencapai 90% juga sangat naif. Tidak menggerakkan reinkarnasi raja, terlalu kuat. Kecuali Hwa Tian Ming masih memiliki peluang baru, dan di wilayahnya, dia akan memiliki pertempuran dengan Yan Tianyao. Dibandingkan dengan cahaya di medan perang, Hwa Tian Ming mendukung tubuh yang hancur dengan pedang berlumuran darah. Raut wajahnya yang tipis dan dingin agak sedih. Seorang remaja yang percaya untuk memulai jalur Xeon, yang telah menderita kekalahan dalam 2 atau 3 tahun berturut-turut, jelas merupakan kemunduran besar. Tetapi kemundurannya baik atau buruk, atau terbagi. Beberapa orang sombong, tetapi hati seni bela diri itu rapuh. Setelah dikalahkan, jantung seni bela diri akan terpukul. Pertumbuhan yang telah diperbaiki akan stagnan, dan bahkan iblis akan lahir. Akan sulit untuk kembali dalam kehidupan ini. Beberapa orang sama-sama bangga, tetapi hati seni bela diri sangat kuat. Bahkan jika mereka menghadapi kemunduran, mereka akan menjadi semakin frustrasi. Sebaliknya, mereka akan memperkuat kultivasi mereka dan mencari peluang yang lebih besar. Perlu ditertawakan pada akhirnya. Aku kalah. Hwa Tian Ming meletakkan pedang yang berlumuran darah di belakangnya, dan tiba-tiba kesedihan di wajahnya hilang.
Jelas, Hwa Tianming adalah jenis yang terakhir. Kesempurnaan bawaan memaksaku untuk memulai Dewa Mingwang. Kamu yang pertama, kamu tidak perlu memiliki beban psikologis. Dengan bakat pertumbuhanmu, ketika aku sebanding dengan wilayahku, aku mungkin bukan lawanmu. Yan Tianyao berkata dengan samar, bayangan raja di belakangnya juga samar-samar tersebar. Menang adalah kemenangan, kekalahan adalah kekalahan. Saya secara alami tidak akan membuat alasan di dunia. Saya hanya berharap bahwa kita akan memiliki kesempatan untuk membahasnya di masa depan, kata Hwa Tianming. Hao Tianyao mengangguk, lawan seperti itu, tidak peduli siapa yang akan menghormati. Setelah berjalan menyusuri medan perang, tatapan Yan Tianyao jatuh pada tubuh Luo Zeng, dan wajahnya dengan tenang berkata, Luo Zeng, seluruh puncak masih merupakan pertempuran terakhir, itu harus menjadi pertempuran yang menentukan antara aku dan kamu. Luo Zeng mengangguk, bertanya-tanya mengapa Ye Tianyao mengatakan ini. Saya tidak memindahkan dinasti Ming, gunakan sekali saja. Butuh beberapa hari untuk bisa memanggil kedua kalinya. Apakah Anda bersedia memilih untuk bertarung hari ini, atau apakah Anda bertarung setelah 3 hari, tanya Yan Tianyao. Meskipun Dewa Mingwang sangat kuat, ia dapat digunakan dalam jumlah waktu yang tak terbatas. Ia harus dipisahkan selama beberapa hari setelah digunakan. Yan Tianyao meminta Luo Zeng untuk memilih, hari ini, atau setelah 3 hari. Jika Anda bertarung lagi hari ini, maka Yan Tianyao tidak bisa memainkan semua kekuatannya. Seluruh puncak rasio telah mencapai titik ini, apakah itu Luo Zeng atau Yan Tianyao telah kehilangan minat pada konsep peringkat. Tempat pertama di seluruh rasio puncak bisa mendapatkan dan akan ada yang lebih peri. Selain itu, tempat pertama dan ketiga memiliki hak untuk pergi ke Jalan Qingyun. Bahkan jika Luo Zeng kalah, kekuatan dan bakat Luo Zeng sangat mungkin untuk memenuhi hadiah King dan Xian. Jika aku tidak bisa bersaing dengan kekuatan puncakmu, aku takut hati seni bela diriku tidak akan mulus. Luo Zeng tertawa. Luo Zeng tidak takut perang. Jika kekuatan Yan Tianyao tidak mencapai puncaknya, bahkan jika Luo Zeng mengalahkannya, maka pertempuran yang ditunggu-tunggu itu tidak sempurna, dan pikirannya bahkan lebih sulit diakses. Semua Luo Zeng tidak punya alasan untuk memilih untuk bertarung sekarang. Bagus. Setelah 3 hari, aku menunggumu, Hao Tianyao mengangguk. Setelah perbandingan hari-hari ini, seluruh puncak adalah paragraf. Sebenarnya, hasil pertarungan pada dasarnya telah keluar, tetapi tempat pertama dan kedua Luo Zeng dan Yan Tianyao tidak memiliki pemenang, menjadi ketegangan terbesar. Tempat ketiga adalah Hwa Tianming, yang keempat adalah Mo Yuxin, dan yang kelima adalah Wang Yun. Peringkat ini sudah terdaftar di daftar Qingyun. Di antara 33 puncak, Xiao Yu Feng menjadi puncak pertama, sementara Tian Yi Feng turun 1. Adapun 31 puncak lainnya, mereka menyesuaikan posisi mereka. Murid-murid di luar medan perang mulai bubar, dan Luo Zeng langsung pergi ke peron tinggi, di mana Sultan berada. Jika itu sebelumnya, Luo Zeng mungkin tidak mendekati platform tinggi, dan beberapa orang memarahinya dan mencegahnya mendekat. Tapi sekarang, orang-orang dan tua-tua yang nyata itu belum berbicara. Mereka sangat jelas bahwa Luo Zeng telah menjadi tokoh kunci dalam perhatian Xi Jingtian. Selain itu, prestasi masa depan pria kecil ini sulit untuk diperkirakan. Lebih mudah untuk melampaui orang-orang nyata. The Sovereign, setelah berdiri di platform tinggi, Luo Zeng melengkungkan tangannya ke arah Xi Jingtian. Apakah kamu memiliki sesuatu? Xi Jingtian bertanya. Pada kenyataannya, bagaimana dia bisa menebak gagasan Luo Zeng dengan wawasannya yang menakjubkan? Menemukan diri Anda saat ini jelas tentang Rosie. Aku ingin melihat kakakku, kata Luo Zeng. Maksudmu Luo Wei? Xi Jingtian bertanya lagi. Luo Zeng mengangguk, aku harap kamu bisa membiarkannya pergi. 1000 tahun, 1.000.000 poin, 2 juta spar persegi, aku keluar. Wajah Xi Jingtian menunjukkan ekspresi aneh. Luo Wei ditahan di Purgatory Hill, diumumkan selama 1000 tahun, dan King Yun Zong memiliki peraturan. 1000 poin dapat disimpan selama 1 tahun. Karena itu, jika Anda ingin menyelamatkan Luo Wei, Anda perlu 100 puluhan poin.
Sesuai dengan aturan penukaran poin, memang membutuhkan 2 juta kubik. Itu adalah 2 juta kotak spar, dan batunya begitu penasaran hingga Luo telah memungut sedemikian banyak spar kristal. Bahkan 7 lelaki agung ingin menarik 2 juta keping spar. Tidak mudah untuk menjadi aset tetap dalam sekte. Bagaimana bisa ada begitu banyak uang? Luo Zeng hanyalah seorang pria militer yang lahir di akar rumput dengan sumber keuangan Luo Jia. Ada kesulitan di beberapa kristobal, apalagi beberapa juta? Di mana? Di mana kamu mendapatkan begitu banyak spar? Tanya si Jing Tian dengan rasa ingin tahu. Ini, Tuan, di mana saya mendapatkan begitu banyak spar kristal? Adalah penting bahwa Canes ini benar-benar dapat mengubah kebebasan saudari saya? Jika demikian, secara alami saya memiliki begitu banyak batu spar untuk Anda, Luo dikutip. Tidak terlalu mudah untuk mendapatkan spar dengan sarana Luo terkini. 50 tetes KISS melelang harga 250.000 kubik kristal spar, dan ia hanya mendapat 100 keping misteri, dan ia bisa mendapatkan ratusan tetes esensi Tianyan. Meskipun esensi Tianyan banyak dikeluarkan, harganya mungkin lebih rendah dan lebih rendah, tetapi tidak sulit untuk mendapatkan 2 juta keping kristobalit. Terlebih lagi, Luo Zeng masih bisa mendapatkan bantuan dari Zhang Wuxian. Saya percaya bahwa dengan kinerja Luo Zeng, Anda bisa mendapatkan cukup niat baik dari Zeng, bahkan jika Anda meminjam 2 juta kubus dari Zhang Jia, Anda tidak memiliki masalah. Itu adalah keluarga terkaya di timur, dan 7 pria hebat itu miskin dibandingkan dengan keluarga Zhang. Bahkan, si Jing Tian, meskipun naga tidak terlihat di akhir, tetapi dia jelas tentang wilayah timur. Luo Zeng begitu berani mengeluarkan 2 juta keping kristobalit, dia bisa menebak dengan mata tertutup, yang pasti ada sosok keluarga Zhang, kalau tidak mungkin untuk mendapatkan 2 juta tiang kubik. Dengan bakat dan kekuatan Luo saat ini, masa depan tidak terbatas, dan itu layak untuk investasi Zhang Jia, pikir si Jing Tian diam-diam. Tapi si Jing Tian akhirnya menghela nafas dan menghela nafas. Hei, tidak mungkin. Jantung Luo Zeng melompat sedikit. Meskipun wajahnya tenang, nyatanya, hatinya masih sangat gugup. Dari saat ia melangkah ke King Yunzong, tujuannya adalah untuk menyelamatkan adiknya dan membawanya keluar dari bukit penyucian secepat mungkin. Jika memungkinkan, dia tidak mau tinggal di sana sebentar. Jadi dia telah bekerja keras untuk jutaan poin ini, bahkan jika dia harus mengkonsumsi poin untuk berlatih, itu juga merupakan investasi yang dia buat sendiri ketika dia yakin akan mendapatkan lebih banyak poin. Tapi, ya, bahkan jika Anda membayar 2 juta kotak spar, yaitu 1 juta poin, tidak mungkin untuk membawanya pergi. Si Jing Tian menggelengkan kepalanya. Kenapa? Luo Zeng menggigit giginya, kecepatan jantung berdetak tiba-tiba, dan matanya langsung memerah. Bagaimana Luo Zeng tidak marah? Budo adalah jalan terpentingnya, Luo Wei adalah kerabat terpentingnya. Dia telah bekerja sangat keras untuk langkah ini, tetapi mimpi ini seperti gelembung sabun halus. Ketika dia semakin dekat di masa depan, dia hancur berantakan. Bagaimana Luo Zeng menerimanya? Melihat kemarahan Luo Zeng, si Jing Tian tersenyum tipis. Kamu tidak perlu marah. Luo Wei terkunci di bukit penyucian. Itu tersembunyi. Karena kamu bisa melakukan langkah ini untuk saudaramu, aku hanya bisa katakan perasaan tersembunyi itu. Dan berkata alis Luo Zeng tegak, matanya menatap batu, bahkan jika si Jing Tian adalah seorang master super, sebuah pukulan dapat membunuh kabut asapnya sendiri, tetapi Luo Zeng tidak memiliki sedikit kelemahan. Luo Wei adalah murid terbaik King Yunzong. Tidak ada banyak murid perempuan di King Yunzong. Puncak perempuan Batu Giok telah gelisah selama ratusan tahun. Seperti yang Anda lihat, asap kecil musim semi terbaik tahun ini juga berhenti di awal reinkarnasi, dan tidak mencapai hasil yang sangat baik. Si Jing Tian berkata perlahan, tapi Luo Wei tidak sama. Di mata saya, Luo Wei sebenarnya lebih berbakat daripada Luo Zeng Anda, dan prestasi masa depan bahkan lebih menakjubkan. Apa tujuan undian saya di wilayah timur? Apa tujuan membantu King Yunzong untuk menyerap seluruh timur? Sang Genius Domain. Ke dalam kuil awan untuk mengolah
Dunia para prajurit, meskipun kompetisi ini sengit, tetapi masih sangat ingin jenius super nyata. Menurut penilaianku, menurut 3 tingkat talenta surga dan bumi, talenta Luo Zeng harus di atas talenta surgawi, antara talenta surgawi dan talenta suci, tapi aku tidak bisa memastikan, dan Luo Wei lengkap. Saya memiliki bakat suci. Bagaimana saya bisa menempatkannya di Purgatory Hill seperti murid yang sangat baik ini? Jangan katakan bahwa dia menghapus leluhur kecil keluarga Yun, yaitu, Luo Wei membantai seluruh pintu seluruh keluarga Qilin Yun, dan aku akan menyelamatkannya. Si Jing Tian berkata dan berkata, sebenarnya berdiri dari kursi. Membawa tangannya, penampilannya sedikit bersemangat. Hanya saja orang-orang yang berada di wilayahnya, momentum yang keluar sesuka hati luar biasa. Jika kekuatannya tidak cukup kuat, saya takut berdiri di depannya tidak stabil. Xu Changla awalnya takut bahwa Luo Zeng tidak bisa menahan sikap keras batu itu, dan ingin membantu Luo Zeng untuk menahannya. Namun, melihat wajah Luo Zeng seperti biasa, tampaknya dia tidak tertekan oleh cuaca yang menghancurkan batu, dan dia hanya melepaskan hatinya. Ketika saya mendengar batu itu, saya dikejutkan oleh hati Luo Zeng. Dia awalnya berpikir bahwa Luo Wei tersinggung oleh keluarga Yun dan menghapus awan itu. Karena operasi keluarga Yun, Luo Wei dikunci ke bukit penyucian selama 1000 tahun, tetapi sekarang tampaknya tidak. Si Jing Tian bahkan mengatakan bahwa bahkan jika Luo memusnahkan keluarga Yun, dia akan menyelamatkan Luo Wei. Ini sedikit berlebihan, tetapi ini menunjukkan bahwa berat seluruh keluarga Kla tidak setinggi posisi Luo Wei di jantung batu. Luo Wei dipenjara di Purgatory Hill, apakah itu benar-benar disembunyikan? Melihat Luo Zeng tidak berbicara, suasana hati si Jing Tian sedikit tenang. Dia hanya menghela nafas dan melihat ke langit. Dia berkata, berapa banyak generasi keluarga Luo yang biasa-biasa saja, tetapi tiba-tiba pecah pada generasi ini. Dari kejeniusan 2 hari atau lebih, saya hanya bisa mengatakan bahwa ini adalah kehidupan. Anda tidak dapat mengambil Rosie dari bukit penyucian, ini juga sebuah kehidupan. Tetapi hidup dapat diubah, itu adalah usaha Anda sendiri. Jika Anda memecah cahaya di masa depan menginjak tiang, memadatkan dewa dan, tentu saja Anda dapat menyingkirkan kehidupan ini, menyelamatkan saudari Anda, tetapi sayangnya, Anda masih terlalu lemah, terlalu lemah, terlalu lemah, meskipun bakat Anda luar biasa, tetapi dunia begitu besar, dengan bakat ada juga banyak orang, tetapi pada akhirnya mereka kelelahan dan tidak banyak orang kuat yang tumbuh dewasa. Si Jing Tian menggunakan mereka bertiga terlalu lemah untuk membuat Luo Zeng merasa takjub. Ada beberapa firasat di hatinya. Menyelamatkan Luo Wei, saya khawatir itu bukan sesuatu yang bisa dilakukan si Jing Tian. Goyang para dewa. Memulai kamera. Kental sendan, memasuki dewa-dewa Denmark. Dari kalimat ini, Luo Zeng memahami lawan yang ia hadapi. Ini adalah ranah Luo Zeng yang tak terbayangkan. Kekuatannya sendiri seperti semut bagi orang-orang itu. Tidak, semut tidak dapat menggambarkan kesenjangan, sama seperti debu diterbangkan oleh orang-orang, dan saya takut bahwa saya akan menghilang ke dunia ini. Sovereign, bisakah kamu memberitahuku alasannya secara langsung? Luo Zeng terus bertanya. Si Tian Tian mengangguk, dan ini membawa kata-kata ke topik. Rosie tidak hanya memiliki bakat suci, tetapi dia juga memiliki tubuh khusus yang disebut alat kelamin ungu. Alat kelamin ungu, alis Luo Zeng terangkat, hal yang belum pernah ia dengar. Ya, alat kelamin ungu adalah jenis darah khusus. Ketika Anda masuk ke para dewa dan memadatkan para dewa di masa depan, Anda bisa memadatkan para dewa ungu, yang sangat berbeda dari para pejuang umum, dan dia ada di sendan. Kekuatan situasi akan jauh melebihi lawan dari level yang sama, kata si Jing Tian. Dalam hal ini adalah kesempatan yang dibawa adikku keluar dari rahim ibu. Apakah ada seseorang yang menjilat kemaluannya yang ungu? Bisakah kemaluannya yang ungu diambil? Luo Zeng bertanya, dengan samar tentang perasaan itu. Saya semakin dekat dan semakin dekat dengan kebenaran. Orang-orang yang memiliki alat kelamin ungu semuanya wanita. Jenis tubuh khusus ini sangat langka.
Sulit untuk memenuhi salah satu dari triliunan orang, si Sentian berkata dengan bermartabat, alat kelamin ungu ini tentu saja tidak diambil, tetapi yin dari alat kelamin ungu dapat diambil. Ada hegemoni di tengah lapangan, dan Anda ingin bermain iblis besar, dan hari ini, akasia ajaib, Anda membutuhkan 3 wanita dengan alat kelamin ungu, dan kekuatannya sendiri harus mencapai ranah Tuhan. Yuan Yin, akasia. Ketika saya mendengar 2 kata ini, wajah Luo Zeng suram dan air menetes. Ada beberapa kejahatan di dunia, yaitu bertemu dengan wanita, untuk mengambil Yuan Yin wanita itu untuk meningkatkan kultivasinya. Luo Yi memiliki fisik alat kelamin ungu yang luar biasa, dan juga membutuhkan kekuatan kultivasi suci untuk mencapai ranah Tuhan, dapat membayangkan betapa kuatnya pihak lain. Bukankah seorang wanita yang membutuhkan 3 alat kelamin ungu? Luo Zeng bertanya, karena ada sedikit alat kelamin ungu, hanya ada 1 dari ratusan juta orang yang ingin membentuk 3 wanita dengan alat kelamin ungu. Dan kekuatan harus menembus lingkungan ilahi, seberapa tinggi kesulitan ini? Si Jingtian berkata, level ini terlalu tinggi. Ini bukan sesuatu yang bisa saya sentuh. 3 alat kelamin ungu dan kekuatan mereka mencapai situasi ilahi. Sangat sulit untuk keluar dari begitu banyak orang, tetapi sangat sulit, tetapi mereka yang kuat di domain tengah memiliki sarana untuk keluar sekuat tenaga, dan mereka tidak bisa melakukannya karena kesulitan mengumpulkan. Kami punya alasan untuk menjaga Luo Wei di King Yun Zong, dan membiarkannya menggunakan alasan kultivasi. Saya telah tinggal di Bukit Penyucian, jadi Anda mengatakan bahwa saya tidak akan membiarkan Luo Wei meninggalkan Bukit Penyucian, sebenarnya untuk melindungi Luo Wei, bukan untuk menahannya. Ini sebenarnya masalahnya. Alis Luo Zeng bergetar, dan napas dalam hatinya berangsur-angsur membara. Masih kekuatannya terlalu lemah, aku tidak menyangka Luo Jing akan menemui hal seperti itu di King Zong. Apakah ini candi awan yang salah? Mendengarkan nada mengejutkan dari batu itu, mereka masih ingin melindungi Luo Wei, tetapi kekuatan orang yang ingin mengumpulkan Yuan Yin tampaknya terlalu kuat, tetapi dia tidak tahu bahwa orang itu adalah orang di Kubilawan, atau kekuatan lain di tengah awan. Orang masalah-masalah ini dipertimbangkan oleh Luo Zeng di Anan. Meskipun dia sangat marah, dia bukan orang bodoh. Si Jingtian terlihat sangat tulus. Luo Zeng juga percaya pada kata-katanya, tetapi dia tidak bisa mempercayainya. Dia mengatakan bahwa si Jingtian masih menjual hidupnya untuk Yundian, meskipun dia tidak memiliki alasan untuk berbohong kepada dirinya sendiri. Tetapi jika orang yang ingin menjadi penggemar berat pria besar adalah orang berpangkat tinggi di kuil Yundian, si Jingtian tidak memiliki kemampuan untuk melawan. Anda tidak hanya tidak akan bisa menyelamatkan Luo, tetapi saya takut bahwa saya tidak akan dapat melarikan diri dari hidup saya. Saya perlu waktu untuk membuat saya lebih kuat. Luo Zeng berjongkok di hati saya, apakah untuk dirinya sendiri atau demi Luo, kekuatannya harus ditingkatkan dengan cepat. Aku ingin bertemu saudara perempuanku. Bisakah aku meminta permintaan ini? Luo Zeng bertanya. Si Jingtian mengangguk dan tersenyum, saya bisa memuaskan Anda dengan permintaan ini. Saya bahkan dapat membiarkan Anda meninggalkan Bukit Penyucian bersama Luo Wei, tetapi waktunya tidak bisa terlalu lama, karena orang itu telah mengirim orang ke King Zong 3 kali dan 5 kali. Kami telah memblokir lawan dengan alasan mundurnya Luo Su. Jika akses acak Luo ke Purgatory Hill tersebar, itu bukan penjelasan yang baik. Aku mengerti, aku akan melihat Luo Wei sekarang. Luo Zeng berkata dengan tenang. Setelah perjuangan psikologis yang sengit, dia dengan cepat menahan diri dari kegembiraan. Semuanya berkaitan dengan kekacauan. Sejak Luo Wei setelah menghadapi masalah seperti itu, hati Luo Zeng bahkan lebih kacau. Dia harus menemukan solusi untuk masalah ini. Xu Elder, kamu membawa Luo ke Bukit Penyucian, kata si Jingtian. Setelah para tetua Xu mendengarkan, dia melambaikan tangannya dan melihat daun hijau setinggi 5 kaki dari kakinya. Luo Zeng, kau berdiri di sini dan ikuti aku ke Purgatory Hill. Setelah Luo Zeng mengambil daun itu melayang dan terbang di udara.
Ketika saya berpikir untuk melihat saudara perempuan saya segera, hati Luo Zeng hangat dan suasana hati yang semula terkendali tiba-tiba bersemangat. Tentang merasakan emosi Luo Zeng, Xu berkata di depan, perasaan saudara dan saudari ada di dalam darah, Anda sangat gembira. Saya juga mengerti bahwa orang tua itu jelas tidak sebagus penguasa, tetapi ia telah terpesona selama ratusan tahun tetapi ia menginginkannya. Anjurkan kamu. Xu Penatua, tolong katakan, kata Luo Zeng dengan hormat. Xu Chang adalah sesepuh dari King Yunzong yang paling kuat, kedua setelah Si Jingtian dan wakil penguasa. Namun, Xu Chang bukan orang di kuil Yundian. Kuil Yundian yang besar tidak memberikan perhatian khusus kepada King Yunzong di domain timur. Delegasi akan memilih 1 atau 2 orang dari kuil Yundian untuk mengurus King Yunzong, misalnya, Chuan dan wakil Chuan semuanya di Yundian. Kamu sangat berbakat dan dianggap oleh Tuan. Jika kamu lulus ujian King Road, kamu juga bisa mendapatkan apresiasi dari Yundian. Jika kamu benar-benar tumbuh, prestasi yang dibuat di masa depan akan kewalahan, tetapi ada satu hal yang perlu kamu ketahui dengan jelas. Ketika kamu tidak benar-benar kuat, kamu hanya bisa menahannya. Jika kamu menggigit gigimu, kamu tidak bisa menahan diri tetapi kamu harus menanggungnya. Jenius yang mati itu bukan jenius. Hanya ketika kamu hidup, kamu memiliki harapan dan menjadi lebih kuat. Hanya dengan begitu kamu dapat benar-benar membantu Luo. Ketika Xu berbicara dengan Luo Zeng, dia mengatakan bahwa hati Luo Zeng adalah sekilas. Suasana hatinya sendiri sepenuhnya terlihat oleh Xu. Siapa yang menjadikan Luo Wei kelemahan terbesarnya? Fang Caixi mengatakan bahwa dia bersemangat dan tidak mampu mempertahankan dirinya sendiri. Bahkan di hadapan Si Jingtian, dia tidak bisa mempertahankan posisinya. Juga dianggap bahwa perangai Batu Sovereign tidak buruk, atau masih bisa mentolerir kesombongannya sendiri, tetapi bagaimana dengan orang lain? Untuk orang yang ingin bermain iblis besar dan pria besar, ambil Luo Yin Yuan Yin. Kekuatan pihak lain, kamu bisa bunuh diri dengan menghembuskan nafas, kamu hanya bisa mati. Aku ingat, Xu Elder, terima kasih sudah mengingatkan. Luo Zeng mengangguk dalam hati. Xu Chang Lao benda ini, awalnya memiliki sedikit hubungan dengannya, tetapi ketika Xu melihat ekspresi kontrol diri Luo Zeng yang tidak terkendali, biarkan Xu Chang memikirkan hal lama yang dia temui ketika dia masih muda. Yang lama agak mirip dengan Luo Zeng. Para tetua Xu tidak cukup kuat pada saat itu. Mereka hanya bisa mematahkan gigi dan menelan darah mereka. Pada akhirnya, mereka akan dapat membalas dendam. Ini juga merupakan saran bagi orang-orang untuk datang ke generasi berikutnya. Kinerja Luo Zeng pada keseluruhan rasio puncak benar-benar luar biasa. Biarkan hati Xu Chang Lao sedikit dihargai. Masa depan lelaki kecil seperti ini benar-benar tidak terbatas, jika itu benar-benar mendesak karena masalah ini. Sangat disayangkan untuk mati. Daun-daun Kaisar Xu terbang sangat cepat, dan sesaat bukit penyucian yang gelap muncul di depan mata Luo Zeng. Puncak tertinggi dari Purgatory Mountain, lava terus berjatuhan dan melompat di kawah, seolah-olah akan meletus kapan saja. Dari waktu ke waktu akan ada asap hitam bergulir, dan pada saat yang sama mengeluarkan bau belerang yang kuat. Seorang gadis muda di Tsing Yei duduk di peron dan menutup matanya. Di sisi gadis Tsing Yei, Yuan yang sebenarnya terus berubah bentuknya. Terkadang Yuan yang sebenarnya menjadi ikan kecil yang ramping. Ikan kecil itu tampaknya memiliki kehidupan, terus-menerus berkibar, melompat. Kadang-kadang mereka benar-benar Yuan berubah menjadi kupu-kupu yang hanya menari dan berlama-lama di sekitar gadis itu. Dimungkinkan untuk mengontrol metamorfosis yang sebenarnya ke tingkat seperti itu. Saya khawatir bahkan keluarga Mojia Momoyan tidak memiliki kemampuan ini. Moxian tentu saja dapat memadatkan semua jenis senjata, tetapi bagaimanapun juga senjata itu adalah benda mati, relatif mudah dilihat. Pikirkan. Gadis di Tsing Yei dapat dengan mudah berubah menjadi berbagai hewan, dan sepertinya dia masih hidup. Pemahamannya tentang bentuk nyata telah jauh melebihi imajinasi rekan-rekannya. Dalam waktu singkat, gadis di Tsing Yei tiba-tiba mengulurkan tangan dan Yuan nyata perlahan mengalir keluar dari jari-jarinya yang ramping dan putih,
perlahan terkondensasi menjadi avatar di depannya, kepala, alis dan mata, metu dan para dewa, kejelasan penggambaran, itu adalah Luo Zeng. Saya tidak tahu bagaimana keadaan kakak saya sekarang. Jika Anda melupakannya, sekarang itu harus menjadi hari dari seluruh puncak. Dengan kekuatan saudara saya khawatir saya tidak memenuhi syarat untuk berpartisipasi dalam seluruh rasio puncak. Luo Hao menggelengkan kepalanya dan menghancurkan mulutnya. Hai, terakhir kali Luo Zeng memasuki bukit penyucian, kedua saudara dan saudari itu hampir hanya saling memandang jauh, bahkan penampilan satu sama lain tidak saling bertemu, tetapi Luo Wei jelas, Luo Zeng hanyalah murid asing pada waktu itu. Belum lagi para murid luar, bahkan jika itu adalah seorang murid, sulit untuk memenuhi syarat untuk rasio puncak penuh, dan hanya kehadiran teratas di pintu dalam yang dapat memenuhi syarat untuk rasio puncak penuh. Meskipun bakat saudaranya bagus, diperkirakan ada jarak dari atas pintu bagian dalam. Namun, jika dia berada di puncak yang lebih rendah seperti Xiao Yufeng, ada sedikit kemungkinan, tetapi tidak ada kebetulan. Saya pikir Luo Wei menatap wajah Luo Zeng dan tertawa, dia tersenyum sangat bahagia. Pada saat ini, dia tiba-tiba merasakan gelombang volatilitas nyata di kejauhan di bawah persepsi tajam gadis itu. Dia mendongak dan melihat Xu Chang menginjak daun dan mendekati dirinya. Hei, siapa itu? Mata Luo yang terbuka lebar, menatap ke kejauhan, dari awal keraguan, secara bertahap berubah menjadi kejutan, dan kemudian mengungkapkan kejutan. Luo Wei hampir tidak bisa mempercayai matanya. Saat para tetua Xu menetap di peron, Luo Zeng berjalan turun dari daun dan menatap adiknya. Saudara dan saudari khawatir. Inilah yang terjadi dengan orang-orang. Kadang-kadang, ketika saya menantikan suatu hal untuk waktu yang lama, jika hal ini benar-benar terjadi, seringkali sulit untuk dipercaya, atau tidak dapat mempercayainya. Penatua Xu berdiri dan tidak berbicara. Bahkan jika dia hidup selama ratusan tahun dan melihat terlalu banyak nyawa, dia masih akan merasa bersyukur ketika melihat adegan ini. Dunia para prajurit itu kejam, tetapi jejak kasih sayang masih akan membuat orang merasa hangat. Saudaraku, setelah Luo Su tiba-tiba naik dari peron, dia bergegas menuju Luo Zeng, dan nyaris tanpa pikiran, dia bergegas ke pelukan Luo Zeng. Dia tiba-tiba lupa bahwa dia sudah berusia 16 tahun. Dalam beberapa tahun, ketika saya bertemu lagi, itu adalah tempat seperti itu. Tangan Luo Zeng menyentuh sutra biru Luo yang lembut, dan hatinya dipenuhi dengan emosi. Untuk kegembiraan ini, mereka berdua menikmatinya. Tanpa disadari, pria Luo Wei setinggi Luo Zeng, mantan gadis yang lemah menjadi gadis besar dengan tubuh yang panjang. Saudaraku, mengapa kamu bisa datang? Dan masih? Xu Elder secara pribadi mengirimmu ke atas. Luo Wei agak bingung. Meskipun dia memperhatikan bahwa Luo Zeng mengenakan jubah hitam, dia jelas dipromosikan menjadi murid dalam, tetapi Qin Jiun Zong ada banyak murid Dinen, bagaimana mungkin ada perlakuan seperti itu? Saya berpartisipasi dalam seluruh rasio puncak. Luo Zeng tersenyum. Benarkah? Mata Luo Yan melebar, dan bahkan ada jejak ketidakpercayaan di wajahnya. Setengah tahun yang lalu, Luo Zeng adalah kekuatan bawaan setengah langkah, bahkan jika kekuatannya begitu cepat, ia ingin masuk ke seluruh puncak. Ini juga sangat sulit. Luo Zeng mengangguk. Berapa banyak nama? Luo Xiao tersenyum, tetapi dia berpartisipasi dalam seluruh rasio puncak, dan mencapai peringkat luar biasa. Gadis jade asli juga dipimpin olehnya dan melangkah ke tempat kedua dari puncak ke-33. Pada akhirnya, Luo Wei dikalahkan oleh seorang pramurid dan berada di peringkat ke-8 dalam daftar Qingyun, namun Luo Wei ditahan setelah ditempatkan di bukit penyucian. Belum ada peringkat, masih ada pertempuran, kata Luo Zeng. Masih ada pertarungan untuk diperjuangkan. Luo Wei rupanya tidak mengerti. Pada saat ini, penatua Xu tersenyum di sampingnya, masih ada pertengkaran, dan penunjukan akan berlangsung setelah 3 hari. Faktanya, saat ini seluruh puncak lebih besar dari yang pertama, dan yang kedua adalah pertempuran. Luoyan menggosok tangannya dengan tangannya, dan mata coklat besar menunjukkan tampilan yang luar biasa. Seluruh puncak lebih besar dari tempat pertama, tempat kedua berjuang untuk itu.
Saudaraku, kau hanya bawaan sejak lahir kenapa? Ya, Luo Zheng Wei tersenyum. Tapi, Luo Wei tidak percaya sama sekali, tetapi status Ksu sangat jelas. Dia pasti tidak akan membuka mulut dan bergabung dengan Luo Zheng untuk menipu dirinya sendiri. Luo Zheng memiliki kinerja yang luar biasa di seluruh rasio puncak, bagaimana ia bisa membayar perawatan seperti ini? Luo Hao berulang kali meludahkan beberapa, tetapi ekspresi wajah kecil yang ngeri itu tidak tahu betapa imutnya. Setelah terkejut, Luo Wei meludahkan lidahnya dan tersenyum, aku tahu bahwa saudara adalah yang terbaik pada akhirnya, tidak seperti orang lain. Jika orang lain mungkin terkejut untuk waktu yang lama, bahkan jika Luo Wei merasa luar biasa, dia masih menerima keajaiban yang dibuat oleh Luo Zheng dalam waktu singkat. Bukannya dia tidak terkejut, tetapi dia berpikir ini adalah hal yang biasa. Di mata gadis ini, kakaknya tidak terkalahkan sejak kecil. Saudaraku, apakah kamu baik-baik saja, tanya Luo Wei. Setelah mendengar pertanyaan Luo, wajah Luo Zheng langsung menjadi dingin, dan dia tidak tahu bahwa ayahnya telah meninggal. Bagaimana Anda berbicara dengan Luo Wei? Hal semacam ini tidak bisa dihancurkan sama sekali. Dia akan tahu cepat atau lambat. Setelah ragu-ragu, Luo Zheng Cai berkata, sang ayah dibunuh oleh paman, dan ketiga paman, apa? Luo yang terkejut, wajahnya menunjukkan ekspresi yang dia tidak bisa percaya. Luo Bingquan, Luo Junyi, dua binatang buas untuk mencari posisi pemilik rumah, bergandengan tangan untuk mencari ayah kita, kata Luo Zheng dengan dingin. Hei, elemen nyata yang melayang di sekitar Luo Wei tiba-tiba berubah menjadi duri akar yang tak terhitung jumlahnya. Dia adalah alat kelamin ungu. Unsur-unsur nyata dalam tubuh jauh lebih kaya daripada elemen nyata dari urutan yang sama, dan kecepatan menghisap yuan nyata juga sangat menakjubkan. Dia tidak akan menyimpan yuan nyata di tubuhnya seperti orang lain, kadang-kadang dia memiliki terlalu banyak yuan nyata di dantian, dan dia akan dengan sengaja menyia-nyiakan beberapa yuan nyata. Saat ini, yuan asli itu menjadi pedang, seolah-olah landak yang marah, meledak karena pembunuhan, melampiaskan emosi Luo. Setelah beberapa tahun berpisah, dia dilarang dari Purgatory Hill. Dia hampir terisolasi dari dunia luar. Dia tidak berharap melihat saudaranya lagi. Dia mendengar kabar buruk ayah. Ketika Luo Wei sedih, membunuh juga tak terbendung. Pembunuhannya sangat lembut, bahkan jika dia memiliki mata merah, dia tidak bisa menyembunyikan temperamennya yang cantik dan tak tertandingi, seolah-olah seekor macan tutul betina kecil yang terluka berada di ambang pelarian kapan saja. Bahkan Luo Zheng tidak dapat mengabaikan yuan nyata yang melayang di sekitarnya. Latihan Luo Qi tampaknya sangat istimewa. Dia dapat melakukan berpikir bebas. Apa yang dia pikirkan dalam benaknya secara alami dapat benar. Yuan Guan ingin menjadi apa? Dia tiba-tiba menoleh dan semua dui diarahkan pada penatua Ksu. Langkah ini telah mengejutkan Ksu Changla. Tentu saja, kekuatan tua-tua Ksu secara alami tidak takut pada tindakan Luo untuk menyakiti orang-orang. Dia takut Luo Wei tidak akan mampu menahan pukulan ini. Bagaimanapun, dia masih seorang gadis kecil, bahkan lebih kecil dari Luo Zheng. Ksu yang lebih tua, aku ingin meninggalkan bukit penyucian, kata Luo pelan. Keheningan Ksu Chang untuk sementara waktu, pada prinsipnya, kepergian Luo Wei dari Purgatory Hill adalah pilihan yang sangat tidak bijaksana. King Yunzong meninggalkan Luo Wei di Purgatory Hill dengan alasan kultivasi. Jika dia pergi dan berjalan-jalan, hal semacam ini akan sangat buruk. Bukankah Raja Batu mengatakannya? Tidak apa-apa untuk meninggalkan bukit penyucian untuk waktu yang singkat, kata Luo Zheng tentang Raja Batu. Itu bukan tidak mungkin, kata Ksu. Bagaimanapun, timur jauh dari jarak tengah, dan bahkan jika Luo Wei pergi sebentar, akan sulit untuk melewati ke tengah. Jika ini masalahnya, biarkan aku keluar untuk perjalanan. Meskipun aku terjebak di Purgatory Hill atas nama kultivasi, tidak ada yang menetapkan bahwa aku harus berlatih dan tidak bisa keluar dan bernapas. Luo berkata dengan tenang. Dia tahu bahwa dia telah dipilih oleh kekuatan tertentu untuk menjadi tukang reparasi ganda, dan dia sudah memutuskan.
Jika lelaki perkasa di masa depan benar-benar bertemu dengan tiga dewa dan memiliki seorang wanita dengan tubuh genital ungu, dia akan mandiri. Sejauh menyangkut Luo Zeng, dia menunjukkan banyak cahaya pada masalah ini karena dia dapat memilih untuk bebas kapan saja, dan tidak ada yang bisa menghentikannya. Hal ini, aku bisa melamar dengan si Zongzhu, tapi aku ingin tahu apa yang ingin kamu lakukan, kata Xu. Luo Wei melihat ke pegunungan yang jauh dan tampak dingin. Meskipun Luo Wei adalah seorang wanita, dia juga seorang pejuang. Jika dia tidak memiliki hati yang kuat setelah dia melangkah perang, itu tidak akan bersifat jangka panjang. Biarkan dia menjadi sangat sedih, dia tidak seperti wanita lain, tenggelam dalam kesedihan dan tidak bisa melepaskan diri, mengasihani diri sendiri dan terluka. Dunia prajurit adalah darah, pembunuhan, kejam, dan tekad. Dia memberi saudara laki-lakinya 2 tempat lembut di hatinya, tetapi kematian ayahnya juga membuat tempat lembutnya lenyap. Dia mengeluarkan 4 kata dari mulut cendana, pulang, bunuh, ringkas dan kuat, membunuh. Ketika dia mendengar kata-kata Luo, tetua Xu mengangguk dan dia mengerti reaksi Luo Wei. Bagaimana dia bisa membunuh kebencian ayah? Xu Elder sekali lagi mengalihkan perhatiannya ke Luo Zeng. Mengenai urusan keluarga Luo Jia, Xu tidak khawatir, tetapi dia tahu sedikit. Luo Zeng adalah saudara lelaki Luo. Hal seperti ini seharusnya menjadi tuannya. Luo Zengchang menghela nafas, dan hal semacam ini pasti ada ikatannya. Sudah lama sejak aku keluar, tapi aku harus menunggu pertandingan terakhir dengan Yantia Nyaoyah. Pertempuran ini, aku ingin lihat apakah kakakku berbohong. Apakah ini benar-benar kuat, kata Luo, matanya terpejam. Xu Changlao tersenyum dan berkata, kamu gimik, saya seorang penatua, apakah Anda harus berbohong kepada Anda dalam hal semacam ini? Tidak yakin. Luo Hao memilah-milah suasana hatinya, tersenyum, dan wajahnya tampak pecah menjadi lapisan kecemerlangan lembut, cantik dan mempesona. Meskipun Luo Wei yakin akan kata-kata Luo Zeng, tetapi dengan kekuatan dari badan pemurnian, dia bersaing untuk tempat pertama di seluruh rasio puncak. Dia benar-benar ingin melihatnya dengan matanya sendiri. Selama 3 hari ini, Luo Zeng berlatih di ruang rahasia, dan dia mencerna semuanya dari seluruh puncak hingga pemahaman. Hal terpenting bagi seorang pejuang bukan hanya bakat, tetapi juga fondasinya. Sebagai contoh, murid-murid di antara 7 sekte besar mungkin memiliki tubuh, tetapi kekuatan tempur yang sebenarnya tidak kuat. Itu karena mereka tidak bekerja keras. Alasan yang lebih penting adalah bahwa mereka menggunakan ramuan obat untuk mengolah wilayah mereka sendiri dan membuat wilayah mereka sendiri. Virtual tinggi, tetapi fondasinya tidak stabil. Bukan tidak mungkin untuk bercocok tanam dengan ramuan obat, hanya perlu membangun fondasi agar kuat dan kemudian naik. Jika fondasi tidak stabil, itu bahkan akan memengaruhi batas atas pertumbuhan Anda sendiri, dan itu mungkin tidak dapat menembus seumur hidup. Beberapa pejuang berbakat tidak hanya akan terburu-buru untuk meningkatkan wilayah mereka sendiri, tetapi akan menekan wilayah mereka sendiri, sampai mereka tidak bisa menekan, biarkan wilayah mereka sendiri membuat terobosan alami. Ranah Luo Zeng sangat lambat untuk diperbaiki. Sebagian besar alasannya adalah karena dia tidak pernah mengambil obat untuk meningkatkan ranah. Jadi dia sudah bawaan sejauh ini, jadi budidayanya jauh lebih stabil daripada prajurit lain. Agar lebih solid. Namun, setelah pertempuran seluruh puncak dan rasio besar, Luo Zeng memiliki perasaan untuk menerobos, dan perasaan ini tidak bisa ditekan sama sekali. 3 hari setelah retret, ketika Luo Zeng keluar dari kamar rahasia, kekuatannya sudah bawaan. Selama 3 hari, Luo Zeng menghabiskan banyak waktu dalam kultivasi dan pemahaman. Dia tidak hanya membuat terobosan di dunia, tetapi juga memiliki pemahaman tertentu tentang roh pembunuh, yaitu mencekik. Setelah membangun hubungan dengan Gunung Pedang Pembunuh, Luo Zeng fokus pada dasar-dasar gas tercekik. Ia menemukan bahwa gas mati lemas sebenarnya adalah energi yang sangat aneh. Sebelumnya, Luo Zeng merasa bahwa mati lemas adalah kekuatan yang menghancurkan. Lagi pula,
membunuh dan membantai makhluk lain sebenarnya adalah bencana kehancuran bagi makhluk-makhluk itu. Namun, Luo Zeng menggunakan aroma roh pedang yang menyesakkan untuk terus merenungkan dan dengan cepat membatalkan gagasan itu. Tidak seperti kekuatan yang menghancurkan, mati lemas sebenarnya adalah kekuatan hidup. Ketika makhluk apapun disembelih, ia akan sangat tidak rela, marah, sedih, dan bahkan mengutuk dan membunuh jiwanya sendiri, dan akan mati dengan kebencian yang mendalam. Pernafasan terbentuk di bawah keadaan ini sebenarnya adalah kekuatan kutukan yang datang dari kekuatan hidup ketika jiwa sedang sekarat. Sekalipun kecil, misalnya, makhluk yang sekecil semut juga akan melepaskan kutukannya sendiri sebelum mati. Semut itu mungkin bahkan tidak memiliki pikiran sendiri. Ia tidak memiliki kesadaran diri seumur hidup, mengapa ia dapat mendistribusikannya? Kekuatan kutukan? Poin ini Luo Zeng tidak mengerti, hanya dapat dikaitkan dengan mukjizat Sang Pencipta. Namun, bagaimanapun juga, semutnya terlalu kecil, dan kekuatan kutukannya hampir dapat diabaikan. Semakin kuat makhluk itu sebelum waktu sementara, dan kekuatan kutukan akan semakin kuat. Kekuatan kutukan ini melekat pada tubuh sendiri, dan mati lemas terbentuk seiring waktu. Karena gas yang mencekik pada awalnya adalah kekuatan kutukan yang tidak mau dilepaskan setelah pembunuhan jiwa, benda ini pada awalnya adalah sesuatu yang berbahaya dan tidak menguntungkan. Namun, ada terlalu banyak jenius di dunia ini, kemudian, beberapa orang menemukan penggunaan latihan mencekik untuk mengubah hal semacam ini yang berbahaya bagi tubuh mereka sendiri menjadi metode serangan mereka sendiri. Helium mengandung kekuatan kehidupan. Secara alami, ia sangat kuat. Namun, ada kelebihan dan kekurangannya. Untuk mendapatkan lebih banyak mati lemas, Anda hanya dapat memilih untuk membunuh lebih banyak makhluk. Dalam prosesnya, Anda mungkin mati lemas oleh tubuh Anda sendiri. Dan dengan demikian menjadi marah. Namun, bagi Luo Zeng, ini bukan masalah, ia menghubungkan Gunung Jianshan pembunuhan dan dapat mengakses gas yang mati lemas di gunung membunuh. Masalahnya adalah bahwa Luo Zeng bukanlah seorang pembunuh. Sumber tercekik ini adalah masalah, dan mati lemas malam roh pedang pada awalnya terbatas, dan satu salinan digunakan. Masalah ini hanya bisa diselesaikan nanti. Ada lebih banyak murid berkumpul di sekitar medan perang daripada seluruh puncak. Karena pertarungan sebelumnya telah benar-benar berakhir, hanya pertandingan terakhir antara Luo Zeng dan Yan Tianyao yang tersisa, sehingga pertarungan ini tidak lagi membatasi sekte King Yun untuk dikunjungi. King Yun Zong dapat mengunjungi tempat kejadian terlepas dari pintu bagian dalam atau murid asing menyaksikan pertempuran. Masalahnya adalah, saya tidak tahu dengan siapa eksekutif puncak sekte Langit Biru ingin datang, dan mereka perlu membayar 1 poin untuk menonton langsung. 1 poin tidak penting bagi murid-murid dalam, setelah semua, bahkan jika murid-murid akar rumput dipromosikan ke pintu dalam, mereka akan dapat menyelesaikan tugas lebih atau kurang, mendapatkan poin kecil, dan beberapa murid dalam yang tidak dapat berpartisipasi dalam seluruh rasio puncak. Suatu titik datang ke tempat kejadian, mereka akan bahagia. Bagaimanapun, menonton pertempuran orang lain adalah bantuan besar untuk kekuatan mereka sendiri. Mungkin mereka akan menerobos karena pencerahan mereka. Tetapi bagi para murid luar, itu tidak nyaman. Anak-anak dari sekte itu baik-baik saja. Bahkan mereka yang tidak kaya, anak-anak klan menggigit gigi mereka dan menebus beberapa poin. Para murid yang lahir di akar rumput tidak memiliki cukup kristobalit. Tidak mungkin bagi saya untuk menyelesaikan tugas dengan imbalan poin. Pada akhirnya, saya hanya bisa melewatkan kesempatan besar ini, dan mata saya tertuju pada sisi surat. Surat King Junzong pada surat itu cukup jelas, tetapi bagaimanapun juga, tidak ada kesenangan yang hidup. Pada hari ini, saya membayar poin. Para murid yang datang ke puncak dan rasio takut bahwa mereka lebih dari 100.000. Itu hampir lingkaran dan mereka akan dibungkus daripada medan perang. Luo Wei berdiri di sudut dengan corak ungu di wajahnya. Melihat begitu banyak orang, bentuk sepasang mata yang hampir sempurna itu penuh kejutan. Keseluruhan puncaknya lebih besar daripada yang tidak dia ikuti.
Bagaimana mungkin? Adegan yang begitu besar? Apakah perkembangan King Yun Zong dalam beberapa tahun terakhir jauh melampaui imajinasinya sendiri? Saya mendengar bahwa banyak dari mereka berbicara tentang nama Luo Zeng. Apakah popularitas saudaranya begitu tinggi? Bahkan Luo Xiao tahun itu tidak mencapai pencapaian ini. Kepala kecilnya tidak bisa mengetahuinya, tetapi setelah beberapa saat, dia tidak mau memikirkannya. Bulu mata yang panjang bergetar, dan akhirnya sepasang mata menjadi bulan sabit, karena Luo Zeng pergi ke medan perang, bahkan melambai ke sisinya. Dalam menghadapi 100.000 sekte King Yun, Luo Zeng melambai ke satu arah dari pusat medan perang. Tindakan ini masih sangat menarik. Siapa di sana? Siapa Luo Zeng yang menyapa? Banyak murid saling memandang ke arah yang sama saat Luo Zeng melambai. Semua orang melihat seorang wanita berkerudung bertopeng berdiri di samping, langsing, seperti teratai hijau, tidak ternoda. Meskipun wanita itu menjilati wajahnya dengan kerudung, hanya saja mata air musim gugur sudah cukup untuk memikat para makhluk. Siapa wanita itu? Sangat cantik sepertinya, aku belum pernah melihatnya. Sangat menarik untuk menunjukkan hanya setengah dari wajah. Jika kamu mengambil benang di bawah, bisakah kamu membuat orang pingsan? Dapatkan benang di bawah? Ada keberanian untuk mencobanya? Wanita itu menyembunyikan perbaikannya, tetapi kekuatannya jelas tidak lemah. Setidaknya kamu bukan lawan. Hei, Luo Zengzhen adalah yang beruntung. Jika ada wanita cantik di sekitarku, tidak apa-apa, cemburu, suara cemburu, satu demi satu. Dengan begitu banyak mata di tubuhnya, Luo Wei merasa gugup saat itu. Lagi pula, dia belum pernah mengalami adegan seperti itu untuk waktu yang lama. Di antara puluhan ribu tatapan ini, ada juga tatapan yang sangat tidak bahagia. Cuan dari tatapan ini adalah ZHU Qianing. Suatu titik bukanlah sesuatu untuk Nona ZHU, karena dia bisa datang ke tempat kejadian, dia secara alami akan bergegas ke tempat kejadian, tetapi tidak mengharapkan adegan setelah melihat Luo Zeng dan seorang wanita memberi isyarat. ZHU Qianing tidak menemukan wanita di sekitar Luo Zeng. Mengapa salah satu dari mereka muncul setelah puncak seluruh puncak? ZHU yang berkata, saya tidak tahu harus berkata apa. Dia bukan seorang nabi. Secara alami, tidak mungkin untuk mengetahui bahwa wanita bertopeng itu adalah saudara perempuan Luo Zeng, Luo Wei. Dia memakan cuka yang salah. Pada saat berbagai diskusi, Yan Tianyao juga memulai medan perang. Dalam pertempuran terakhir melawan Hoa Tianming, Yan Tianyao menggunakan dinasti Ming abadi untuk menghancurkan pedang suci Hoa Tianming, yang berisi pedang-pedang surgawi. Telapak tangan itu, kesan semua orang terlalu dalam. Semua orang terkejut bahwa original yang asli akan menyembunyikan kekuatannya begitu dalam. King Yun Zong sebenarnya adalah tempat di mana Crouching Tiger, Hidden Dragon, yang sudah begitu tua, telah sangat mampu, dan masih tidak menggerakkan reinkarnasi Ming Wong. Prestasi Hao Tianyao di masa depan mungkin tidak lebih rendah dari sekte tersebut. Adapun Luo Zeng, di mata semua orang, game ini kurang dari pertempuran sengit. Meskipun Luo Zeng juga mengalahkan Hoa Tianming yang mengerti pedang ekstrim, dan juga memiliki roh pedang. Tapi apa yang lebih kuat dari reinkarnasi Ming Wong Yao? Agama Buddha luar biasa, mendalam, dan fondasinya bahkan lebih kuat. Luo Zeng mungkin lebih unggul dalam bakat, tetapi tidak peduli wilayah atau kekuatan absolut yang diungkapkan, itu tidak dapat dibandingkan dengan Bao. Mengapa saya pikir Luo Zeng mungkin menang, kata seorang murid. Benar bahwa kekuatan takdir Luo Zeng tidak kuat, tetapi semua orang sudah melupakannya. Luo Zeng adalah pria yang kuat dan kuat. Sejak awal, kekuatannya sangat umum, tetapi dengan seluruh puncak lebih besar dari kekuatan, dan kekuatan terus meningkat. Yah, Luo Zeng juga merupakan hal yang luar biasa. Dalam menghadapi kekuatan besar bawaan, dia juga pemenang yang tangguh. Dia masih berjuang untuk menang melawan para dewa. Ketika dia menghadapi nasib Tiongkok, dia masih berjuang untuk menang. Mungkin dia akan menghadapi Yan Tianyao. Dia masih bisa menang keras, haha. Secara keseluruhan,
Saya merasa bahwa Qi Tianyao akan menang 70%, dan hanya 30% percaya bahwa Luo Zheng akan menang. Salah satu kuncinya adalah bahwa ada kesenjangan besar di dunia. Jika Luo Zheng sekarang dapat mengalahkan Hao Tianyao jika dia bawaan, maka setelah dia mencapai ranah Yeu Tianyao, bukankah itu tidak terkalahkan di wilayah Tuhan? Setelah Tian Tianyao berdiri di medan perang, Metu yang tenang memandang Luo Zheng dan berkata, "Saya sangat menghargai Anda. Saya dapat memilih untuk membiarkan saya beristirahat selama 3 hari. Menurut spekulasi saya, jika saya tidak menggunakan Dewa Dinasti Ming, saya khawatir sangat sulit untuk mengalahkan Anda." Luo Zheng mengeluarkan pedang di tangannya dan menggelengkan kepalanya sedikit. "Bukan aku yang memilih untuk bertarung dengan kamu yang terkuat, tetapi hati seni bela diri saya. Jika kamu tidak bermain dengan kamu dalam keadaan lengkap, pikiranku saya takut sulit dijangkau. Penguasaan adalah tahun yang mulus dan mulus. Praktisi wushu sering menghadapi berbagai hambatan. Jika pikiran mereka sendiri tidak dapat diakses, maka mereka akan merasa tidak nyaman, dan seni bela diri akan dihalangi. Oleh karena itu, terlepas dari kemenangan atau kekalahan, Luo Zheng akan memilih untuk bertarung dengan kekuatan Qi Seng Jiao." Ternyata itu, Yan Tianyao memancarkan secercah cahaya aneh. "Aku adalah seorang remaja yang ambisius sepertimu, aku belum pernah bertemu untuk waktu yang lama." Yan Tianyao adalah praktik agama Buddha, dan ia dapat mempertahankan kondisi pikirannya saat ini setelah mengikuti 10 perintah agama Buddha. Namun, budidaya Luo Zheng adalah kendo, dan tidak ada perintah yang kuat untuk ditambahkan, tetapi ia dapat menahan hati seni bela diri pada posisi seperti itu. Retribusi juga mengendalikan pikiran diri sendiri. Jiwa itu kuat, tubuhnya kuat dan jantungnya begitu kuat. Harus dikatakan bahwa Luo Zheng adalah orang yang mengerikan. Tidak banyak bicara, pertempuran ini, aku ingin menang. Pedang Luo Zheng tiba-tiba melesat dari cincin sumi, bilahnya menyilaukan di bawah sinar matahari. Seperti nasib Tiongkok, Luo Zheng juga memilih serangan pertama. Kekuatan Yan Tianyao terlalu kuat, ia harus mengambil kesempatan untuk menghadapinya. Sudut pandang tuannya sama, tetapi sayangnya, tangan pertama Hwa Tianming tidak meraihnya, tetapi ditekan oleh Yan Tianyao dengan aliran Buddhisme yang tak berujung. Yan Tianyao tidak bingung, tangannya satu, jari telunjuk dan jari manis menunjuk pada saat yang sama, no match mengacu pada poin Luo Zheng. Untuk Luo Zheng yang ingin merebut peluang dari kesempatan pertama, Yan Tianyao secara sadar dapat mengatasi dirinya sendiri, tetapi dia lupa, Luo Zheng bukan Hwa Tianming. Hwa Tianming adalah pendekar pedang alami, mengandalkan pedang tebasan darah di tangannya. Dan Luo Zheng serba bisa. Pedang adalah senjatanya yang paling tajam, dan ia adalah metode ofensif yang paling tergantung, tetapi ini tidak berarti bahwa aspek lain dari dirinya lebih baik daripada langit. Hei, tanpa jari tanpa padanan berarti angin yang kencang, dan pedang Luo Zheng bias. Jika itu Hwa Tianming, Anda pasti akan mencoba menstabilkan pedang Anda, dan kemudian menyerang Yeu Tianyao. Paling-paling, Anda hanya dapat menggunakan langkah pedang untuk mengatasinya. Namun, Jian Feng Luo Zheng bias, tapi dia langsung mengayunkan tinjunya. Sisik naga semuanya terbuka dengan kekuatan lebih dari 100 sisik naga, lengan Luo Zheng seperti balon yang penuh udara, dan setiap otot meroket, urat biru di atas seperti naga. Yan Tianyao tidak berpikir bahwa Luo Zheng Lian tidak menggunakan yuan asli, sebenarnya hanya mengandalkan daging adalah pukulan. Karena itu, ketika Luo Zheng melambaikan pukulan itu, Yan Tianyao tidak terlalu peduli, dia hanya ingin menggunakan keterampilan dalam The Big Chiba untuk menyelesaikan tinju Luo Zheng, tetapi ketika tinju Luo Zheng dekat, wajah Yan Tianyao tiba-tiba memudar. Perubahan besar. Kekuatan Luo Zheng dari pukulan ini jauh melebihi perkiraan Yan Tianyao. Hanya operasi lonceng emas yang tergesa-gesa, hatinya selalu membosankan seperti air, tetapi pada saat ini dia tidak dapat membantu tetapi tertekan. Apakah orang ini manusia, kekuatan alami? Harus ada gelar. Hei, tinju Luo Zheng ada di lonceng emas Hao Tianyao. Lonceng emas itu memang sangat kuat,
dan itu tidak sepenuhnya dipatahkan oleh kekuatan kekerasan Luo Zeng, tetapi ditutupi dengan retakan. Namun, kekuatan Luo Zeng yang langsung terbang keluar dari langit, dan menabrak pesona tirai cahaya sebelum berhenti. Para penatua King Yunzong sudah lama berharap bahwa pertempuran antara Luo Zeng dan Yan Tianyao terlalu kuat. Ada banyak murid yang datang untuk menonton pertempuran hari ini. Oleh karena itu, beberapa penatua bergabung untuk menampilkan pesona, yang membuat pesona tirai cahaya sangat kuat. Jadi Yeu Tianyao di bawah tabrakan ini, itu hanya bergetar dan tidak pecah. Tinju terbang di langit. Apakah kamu ingin menjadi tidak normal? Kamu hanya tidak suka. Bagaimana? Aku mengatakan bahwa Luo Zeng adalah orang asing yang kuat dan kuat. Hukum semacam ini telah dimainkan padanya berkali-kali. Setelah beberapa saat, Tian Tianyao pasti bangga, tetapi dia ditentang oleh Luo Zeng. Setelah itu, Luo Zeng pasti bisa melawan. Namun, itu adalah kepalan alami untuk melawan penghancuran langit. Bagaimana dengan ini? Apa kekuatan Tian Tianyao? Seolah-olah Luo Zeng menggunakan semua kekuatannya. Luo Zeng bahkan tidak berguna sekitar 2 orang. Semua orang mulai berdiskusi lagi, dan banyak orang bahkan memiliki perselisihan. Di antara murid-murid, hanya Zhao Zhao yang sendirian, membawa tangannya dan tersenyum di wajahnya, bising, berisik. Lagi pula, Lao Zi sudah mendapatkan banyak pot dan mendapat cukup banyak di babak final. Zhao Zhao tidak memiliki pungutan untuk menang, juga dia tidak mengakui bahwa Tian Yao menang, tetapi dia tidak ingin bertaruh, karena dia telah memenangkan semua jalan hingga saat ini. Dapat dikatakan bahwa kekayaannya saat ini dapat digambarkan dengan kata teror, book maker yang ia cari berjudi dengan Zhao Zhao, yang sama saja dengan kebangkrutan. Para bankir lain bahkan lebih unik. Ketika Zhao Zhao datang ke Luowo, dia mengabaikannya. Mobil yang berdarah itu dipelajari. Tidak ada yang tahu apakah Luo Zeng akan menang. Jika dia kalah, jika Luo Zeng menang, Zhao jumlah besar Zhao juga akan bangkrut. Karena itu, Zhao Zhao tidak menang atau kalah di pengadilan. Lagi pula, dia menang cukup banyak. Seluruh puncak akan menjadi monopoli. Diperkirakan seluruh King Yunzong adalah satu-satunya miliknya, dan semua ini diberikan oleh Bailu. Dari lubuk hatinya, dia masih berharap Luo Zeng bisa menang. Yan Tianyao memanjat dari tanah, dan pandangannya mulai menjadi sangat serius sejak dia memasuki King Yunzong. Tidak ada yang pernah membiarkannya begitu malu. Keluar dari amarah dan amarah, menjaga kesombongan dan kesombongan, menolak keserakahan, menelepon, Pei Tianyao terus berkabung. Hati Yan Tianyao sangat baik. Itu tidak berarti bahwa dia tidak memiliki perasaan. Dia tidak dapat memiliki fluktuasi emosional. Ini bukan seseorang, tetapi seorang dewa. Namun, pengekangan Yan Tianyao sangat kuat. Meskipun dia sangat malu dengan pukulan Luo Zeng, perubahan suasana hati kembali tenang dengan kata-katanya. Keadaan pikirannya seperti danau air mata air, datar dan biasa-biasa saja, tetapi tiba-tiba muncul, dan ketika dia melihat bahwa itu berubah menjadi gelombang kepercayaan diri, tiba-tiba dikendalikan oleh Yan Tianyao, perlahan-lahan menjadi tenang. Bagaimana kekuatanmu bisa begitu kuat? Kekuatan alami terbatas, dan kekuatanmu telah melampaui batas jiwa bawaan, kata Tian Tianyao. Sebelumnya, Luo Zeng juga pecah dengan semua kekuatannya, tetapi kebanyakan orang tidak memiliki visi seperti itu, dan bisa melihat perbedaan antara kekuatan Luo Zeng. Namun, dengan kekuatan daging, Luo Zeng memang telah melebihi batas dari roh bawaan. Kekuatan tidak digunakan tanpa batas waktu. Itu harus cocok dengan tubuh yang kuat. Jika kekuatannya terlalu kuat dan kekuatan tubuh tidak bisa mengimbangi, maka ketika Luo Zeng meninju, tubuhnya akan dihancurkan oleh kekuatannya sendiri. Dan tubuh Luo Zeng telah ditempa dan menjadi tubuh roh Cina, dan tubuh roh masih dapat menanggung kekuatan seperti itu. Ini adalah rahasia terbesar Luo Zeng. Dia secara alami tidak akan memberitahu Yan Tianyao. Luo Zeng tertawa, bisakah aku memilih untuk tidak mengatakannya ya? Ya, tapi aku juga sangat yakin tentang kekuatan daging. Hao Tianyao mengangguk,
dan lonceng emas yang diselimuti tubuhnya tiba-tiba runtuh, dan kemudian ada cahaya keemasan konstan, tercakup dalam tubuh Yan Tianyao, biarkan dia terlihat keemasan, seperti orang yang murni emas. Pada saat ini, Yan Tianyao mirip dengan bentuk rune emas misterius yang muncul di tubuh Luo Zeng, tetapi keduanya secara fundamental berbeda. Ketika tubuh Luo Zeng mulai menyerap api, rune emas menjadi pusaran emas. Dan setiap inci kulit Hao Tianyao menjadi emas, dan keseluruhan orang itu terlihat seperti orang emas yang emas. King Kong tidak buruk. Ini adalah King Kong tidak buruk, seorang murid tiba-tiba berteriak. Hua Tianming melihat bahwa Raja Kong Jin Tian tidak buruk, dan dia mendesah dalam hatinya, dia sendiri dipaksa untuk mengusir bayang-bayang Raja Wang Tianyao yang tidak tergoyahkan. Tubuh yang buruk jelas merupakan pembunuh lain dari Yan Tianyao. Apakah Raja Kong tidak buruk melihat kemuliaan emas Luo Tianyao? Luo Zeng menjepit tinjunya, dan hatinya sudah bersemangat untuk mencoba. Dia memiliki tubuh roh, dan dalam tingkat fisik dan kokoh, aku takut bahkan batu tuannya tidak sebagus dirinya. Lagi pula, sistem Chuan King Yun Zong adalah sistem dunia nyata, dan ada beberapa perbaikan ganda pada tubuh, karena itu terlalu sulit, kehidupan orang terbatas, semuanya tidak sebagus denda, tubuh rangkap tubuh ditakdirkan menjadi tidak menyenangkan. Sebenarnya, Luo Zeng tidak memiliki revisi ganda dari algoritme, karena metode budidaya teknik pemurnian benar-benar berbeda dari metode budidaya Smashing Luo Zeng. Luo Zeng bukan merupakan tubuh pemurnian, melainkan senjata yang mandiri, berlatih. Tetapi metodenya, meskipun bukan teknik pemurnian, lebih kuat dan lebih sombong daripada teknik pemurnian. Setelah Yan Tianyao memamerkan tubuh Raja Kong, Luo Zeng meletakkan pedang Steramer di tangannya kembali ke cincin sumi. Apa yang ingin dilakukan Luo Zeng? Dia mengambil kembali pedang itu. Aku tidak mengerti, aku tidak bisa memahaminya. Aku ingin menggunakan King Kong untuk menjadi orang jahat. Dia benar-benar mengambil pedang? Apakah ini akan mengakui kekalahan? Dia seharusnya tidak berencana menggunakan tubuhnya sendiri, dan bersumpah dengan Tian Yao Yao. Tubuh Luo Zeng kuat, tetapi di hadapan Raja Kong tidak buruk. Ini semua orang tercengang. Secara alami, tubuhnya kuat, dan Luo Zeng bergantung pada dua senjata ajaib ini di paruh pertama dari seluruh puncak, dan mempertahankan kemenangan penuh. Banyak murid sangat jelas. Namun, tubuh fisik Anda adalah tirani, dan bagaimanapun juga, ada batasnya. Oleh karena itu, setelah paruh kedua dari seluruh puncak dan bagian besar dari retribusi, pedang tidak akan bergantung pada kekuatan alam dan tubuh tirani. Banyak pemirsa juga menganggapnya sebagai hal yang wajar. Teknik pemurnian yang kuat lagi. Lagi pula, itu bukan lawan dari Yuan yang sebenarnya. Sebelum bertemu dengan para murid yang lemah, para murid masih bisa mengatasinya. Ketika mereka bertemu Wang Yun, Hua Tianming, yang kuat, Anda coba. Apa yang membuat semua orang ngeri adalah bahwa dia akan melakukan ini di hadapan Yan Tianyao. Orang-orang yang berani melakukan ini adalah karena ia mempraktikkan Raja Kong bukan tubuh yang buruk, bahkan, lapisan emas di langit juga diringkas oleh Yuan asli, bukan kemampuan tubuhnya sendiri. Anda Luo Zeng Guang berhadapan dengan Tian Tianyao dengan tubuhnya. Bukankah ini mencari kematian? Saat ini, orang yang paling mengejutkan adalah Luo Wei. Pada saat ini dia sudah menemukan tempat untuk duduk, matanya tidak pernah meninggalkan saudaranya. Mampu melintasi seluruh rasio puncak akan menuju ke titik ini. Bahkan jika saya tidak menonton pertempuran saudara saya sebelumnya, Luo Wei mengerti bahwa kakak saya benar-benar kuat. Tapi dia tidak berharap Luo Zeng yang mencapai titik ini. Kakak benar-benar akan memukul keras, percaya diri yang bagus saudaraku. Ayolah. Luo Wei tidak percaya pada rencana Luo Zeng untuk pergi ke Yeu Tianyao, tetapi dia masih percaya pada kekuatan Luo Zeng, meskipun tangan kecilnya dicubit dengan erat, tangannya penuh keringat. Luo Zeng dan Yan Tianyao seperti dua binatang buas dari hutan belantara saat ini, di bawah 4 meter, mereka tiba-tiba saling bergegas. Keduanya meninju dengan kecepatan sangat cepat. Kedua belah pihak mengambil serangan paling agresif dan jarang bertahan.
Kedua belah pihak telah saling bertabrakan oleh tubuh fisik yang kuat. Ini adalah pertarungan antara kekuatan dan kekuatan. Melihat serangan dari tinju ke daging, hadirin yang hadir hampir lupa untuk menghirup sensasi serunya. Hei Luo Zeng sedikit lebih baik daripada bergerak. Praktek budidaya Yan Tianyao terlalu banyak, terlalu rumit, dan berbagai metode tinju juga muncul. Namun, kekuatan Luo Zeng dalam daging sedikit lebih baik daripada Yan Tianyao. Mungkin tubuh kejam Yan Tianyao lebih tahan terhadap tubuh Zongoling Luo Zeng, dan pertahanannya lebih kokoh. Namun, tubuh Luo Zeng dapat melemahkan pukulan lawan dan mengubah kekuatan lawan menjadi cuci. Kehangatan daging. Dalam hal ini, Luo Zeng dominan. Selain itu, Luo Zeng dapat memobilisasi kekuatan sisik naga, dan tidak jatuh dalam kompetisi kekuatan murni. Bahkan lebih kuat. Oleh karena itu, di setiap putaran serangan, Luo Zeng mungkin diserang oleh Tian Tianyao, dan Luo Zeng kemungkinan akan membalas 2 kali atau bahkan sekali, tetapi ancaman serangan Luo Zeng melebihi serangan Tian Tianyao 3 atau 4 kali. Luo Zeng mengambil pukulan lagi, aku tidak tahan lagi. Jika pukulan ini ada padaku, aku takut tulang rusukku akan menjadi bubuk, hanya menjadi bubuk. Lelucon, apakah kamu berpikir bahwa kekuatan Yan Tianyao tidak kuat? Pukulan ini diperkirakan dapat langsung mengenai dadamu, tidak akan lama bagi Luo Zeng untuk mendukung cara ini. Dia selalu dipukuli, situasi di sisi baiknya tampaknya memang demikian, tetapi situasi sebenarnya adalah sebaliknya. Yan Tianyao sangat percaya diri pada King Kong bukan tubuh yang buruk. Faktanya, ketika dia menggunakan King Kong bukan tubuh yang buruk, dia menganggap pedang Steramer yang membela Luo Zeng. Dia berpikir bahwa pedang Steramer akan membuat nyata untuk dirinya sendiri ancaman. Hasilnya adalah Luo Zeng secara langsung menyingkirkan pedang itu. Dalam hal ini, Yan Tianyao tidak akan mengatakan apa-apa. Lagi pula, ini adalah pilihan Luo Zeng. Tetapi hasil pertempuran membuatnya sangat terkejut, dan semakin dia menjadi semakin terkejut. Pada saat ini, pikirannya tidak stabil lagi, dan danau yang tenang telah memicu gelombang besar. Bocah ini sepertinya tidak takut bertarung sama sekali. Yan Tianyao sangat jelas tentang kekuatannya sendiri. Meskipun dia tidak memiliki kekuatan alami, tetapi dengan kekuatan yang diberikan oleh Yuan nyata, bahkan tubuh yang tangguh tidak berani melawan. Apa tubuh Luo Zeng? Ini tidak dapat digambarkan sebagai kuat secara fisik. Ini hanyalah binatang manusia. Sial, kamu tidak boleh menggunakan King Kong bukan tubuh yang buruk, Yan Tianyao berpikir. Pada saat ini dia melupakan martabat Dharma, dan melakukan peribahasa dalam 10 perintah, artinya dia tidak boleh bersumpah. Kemampuan untuk memaksa ketabahan gunung ke tingkat para biksu, Luo Zeng dapat dianggap sebagai rekor. Itu terlihat sangat aneh daripada pemandangan di medan perang. Tidak masalah dari sudut pandang mana, Luo Zeng memukul, dipukuli oleh 3 atau 4, Luo Zeng sering hanya memiliki 1 kesempatan untuk melakukan serangan balik. Namun, Luo Zeng yang diserang terlihat lebih dan lebih bersemangat, matanya lebih dan lebih cerah, dan pancarannya memancarkan tampilan yang mempesona. Pada gilirannya, meskipun Tian Yao adalah pelacur, wajahnya penuh depresi dan penderitaan. Seolah mengendarai harimau. Kehangatan jalan terus berpatroli bolak-balik di tubuh Luo Zeng. Luo Zeng tidak hanya tidak merasakan sakit, tetapi akan membuatnya nyaman. Bagaimana mungkin dia tidak bersemangat? Jenis ini mengejutkan bagi orang luar, tetapi huru-hara yang membosankan untuk Yan Tianyao berlangsung untuk sementara waktu. Akhirnya, cahaya keemasan Yan Tianyao perlahan-lahan redup, terutama bagian-bagian dada dan lengan yang sering diserang Luo Zeng. Cahaya keemasan telah memudar, menunjukkan warna daging normal. Meskipun King Kong ini bukan tubuh yang buruk, dapat disebut bukan tubuh yang buruk, tetapi pada kenyataannya, ini bergantung pada cahaya keemasan dari permukaan elemen yang sebenarnya. Ketika lapisan cahaya keemasan itu menderita terlalu banyak pukulan, Yuan yang sebenarnya perlahan akan dipecah, jadi King Kong tidak buruk sebenarnya rusak. Sungguh, itu rusak, dan itu rusak oleh tubuh Luo Zeng yang murni. Aku salah. Luo Zeng bukan orang yang mempesona. Dia adalah monster, bukan monster.
Dia adalah senjata sihir. Itu adalah senjata sihir humanoid. Jangan takut untuk bertarung. Murid ini benar-benar tidak dapat dipercaya, membandingkan Luo Zeng dengan senjata sihir dewasa, tetapi ia tidak tahu bahwa ia benar-benar dikatakan olehnya. Luo Zeng memang merupakan senjata sihir humanoid, dan itu masih merupakan senjata sihir humanoid. Di bawah tabrakan terakhir, cahaya keemasan Yan Tianyao akhirnya dihancurkan oleh Luo Zeng. Di bawah kehabisan nafas, sepanjang perjalanan mundur 7 atau 8 langkah sebelum berhenti, tampaknya menderita luka dalam. Cedera ini bukan masalah besar bagi Yan Tianyao. Kuncinya adalah bahwa kontes pada daging dikalahkan, dan itu masih sepenuhnya dikalahkan. Karena dia melihat Luo Zeng masih tersenyum, seolah pemukulan belum cukup. Pei Tianyao saat ini telah memiliki sedikit ilusi, ia merasa Luo Zeng sepenuhnya disengaja membimbing mereka untuk mengalahkan dia. Namun, pemikiran konyol semacam ini dia tidak punya ide bagus untuk mengatakannya. Lagi pula, apakah tidak ada neurosis di dunia yang mau dipermalukan dan masokis? Namun, Yan Tianyao tidak tahu bahwa dia memang benar. Luo Zeng memang tidak cukup keren. Jika dia tidak takut fisiknya sendiri akan diusir oleh orang-orang, dia benar-benar bersedia bersumpah dengan Tian Yao dan menghancurkan ratusan pukulannya sendiri. Sepertinya aku masih melebih-lebihkan diriku sendiri, Yan Tianyao menggelengkan kepalanya dan berkata dengan ejekan. Kupikir aku bisa menekanmu dengan daging. Sepertinya itu hanya khayalan. Yan Tianyao menyebarkan semua elemen nyata dalam tubuh, dan bayangan emas muncul di belakang punggungnya. Patung Buddha mulai mengembun perlahan. Raja yang abadi memiliki dua bentuk. Salah satunya adalah semacam tubuh menjerit yang disebut tubuh roda guru adalah ekspresi kemarahan yang sengit. Sebelum itu, pedang hukuman surgawi Tian Tianyao terhadap Hua Tianming menggunakan roda pengajaran. Yang lainnya adalah roda Prancis-Prancis, wajah diam dengan senyum. Meskipun ajaran roda adalah kemarahan, tetapi itu bukan hukum yang paling kuat, bentuk asli dari Wang Ming adalah roda kebenaran. Ilusi di balik Ye Tianyao secara bertahap menjadi lebih jelas dalam proses kondensasi. Ini benar-benar berbeda dari saat dia berurusan dengan Hua Tianming. Ming Wong yang tidak dikenal ini menghadapi mesin Zen, dan wajahnya bermandikan angin musim semi, yang merupakan roda lurus dari dinasti Ming. Hao Tian Yao benar-benar bergerak. Kali ini patung Buddha berbeda, tetapi senyumnya canggung. Momentumnya jauh lebih sedikit daripada yang dilahirkan di Tiongkok. Saya juga berpikir bahwa ketika Yan Tianyao berurusan dengan Hua Tianming, Ming Wong Xiang yang tidak dapat dikenali begitu ganas, dan itu menakutkan untuk melihatnya sekilas, tetapi patung Buddha yang memalukan ini tidak memiliki efek jera. Kamu tahu kentut, ini roda Prancis-Prancis. Suara orang-orang diperkenalkan ke telinga Luo Zeng. Dia melihat bayangan raja yang tinggi dan tidak bergerak, dan wajahnya lebih berhati-hati. Logika para murid itu sangat bodoh. Apakah patung Buddha ini memiliki hubungan dengan kekuasaan? Selain itu, Luo Zeng merasakan pembunuhan yang tersembunyi dalam senyuman. Tampaknya Raja Abadi ini bahkan lebih mengerikan daripada Ming Wang yang tidak tahu apa-apa. Pedang panjang Strammer sekali lagi keluar dari cincin sumi Luo Zeng, dan dia menyadari bahwa dia harus keluar semua. Di mata Yan Tianyao, secercah cahaya bersinar. Dia mengambil tembakan dengan tangannya dan menyatukannya. Setelah 3 jam bernapas, kedua telapak tangan tiba-tiba terpisah dan menembak lagi ke arah Luo Zeng. Ming Wong Zengfa yang tidak bergerak di belakangnya menonjol dengan 2 tamparan besar, dan dia datang ke Luo Zeng. Di depan telapak tangan besar, Luo Zeng seperti nyamuk. Luo Zeng tidak ragu bahwa jika ia ditangkap oleh telapak tangannya, aku takut ia akan langsung diratakan. Hei, 2 telapak tangan emas besar sangat cepat, dan mereka langsung berdekatan untuk membuat suara besar. Namun, reaksi Luo Zeng lebih cepat. Ketika telapak tangannya ditutup, ia berubah menjadi meteor dan bergegas ke atas, melompat setinggi beberapa kaki. Namun, Luo Zeng tidak akan terbang, dan lompatan tingginya pada akhirnya akan jatuh, dan itu akan sulit untuk dihindari di udara. Mata Yan Tianyao kosong, dan kemudian melambaikan tangannya, dan punggungnya melambai. Telapak satu tangan, yang tidak menggerakkan dinasti Ming,
juga menampar di bacihan dan menembak ke arah Luo Zhengyu. Kali ini Luo Zheng difoto di depan telapak tangan, kekuatan besar langsung terbang keluar Luo Zheng, inersia besar menyebabkannya mengenai pesona tirai cahaya dan setelah rebound, dampak membanting di tanah. Pesona dengan dukungan beberapa penatua lebih kokoh daripada tanah medan perang, tetapi itu masih tersingkir oleh Luo Zheng. Zhen Tianyao seharusnya menggunakan trik ini lebih awal. Dia akan mengakhiri pertempuran sedini mungkin. Dia dapat secara langsung mengendalikan bayangan raja yang tidak bergerak. Orang-orang belum bermain dengan dia sama sekali, kata beberapa murid. Lebih banyak orang tidak berbicara pada saat ini, mereka khawatir tentang apakah Luo Zheng dapat memanjat. Tidak masalah jika Anda beralih ke satu orang, Anda tidak akan dapat naik setelah ditampar di hadapan bayangan imajiner, dan Anda tidak akan dapat melihatnya, dan itu akan berbahaya untuk melakukannya. Contohnya, tubuh rusak dan bahkan meledak. Namun, semua orang tidak berani berkomentar pada saat ini, karena Luo Zheng sendiri adalah jenis yang berbeda, karena tingkat kejeniusan yang heterogen tidak dapat dijelaskan dengan akal sehat, sehingga sederhana diserahkan oleh Ye Tianyao, yang sama sekali tidak dapat dipercaya. Cukup yakin. Ini adalah serangan fatal bagi orang lain, tetapi Luo Zheng masih memanjat dari lubang, matanya masih mekar, dan sepertinya bukan kerusakan yang terlalu serius. Bahkan jika cederanya tidak berat, Luo Zheng menemukan dirinya dalam masalah. Pertama-tama, kecepatan bayangan virtual raja terlalu cepat, dan kecepatan dua telapak tangan pada bayangan virtual disinkronkan dengan, yaitu, gelombang, ilusi akan melambai pada saat yang sama. Masalahnya adalah tangan Yan Tianyao hanya membentang beberapa inci jarak, tetapi tidak menggerakkan kedua telapak tangan raja tetapi rentang jarak 7 atau 8 telapak tangan, dan kecepatan gelombang Yao Tianyao hampir dalam sekejap mata. Pergerakan kedua telapak tangan besar ini kecepatan juga dalam sekejap mata. Terlalu cepat, Luo Zheng sulit dihindari, belum lagi bagaimana dia mendekati Tianyao. Jika dia tidak bisa menyerangnya, dia pasti akan kalah dalam pertarungan ini. Bahkan jika daya tahan Luo Zheng luar biasa, tapi itu menghabiskan banyak, dan dia hanya perlu melambaikan tangannya sepanjang waktu. Bahkan jika dia ingin menghabiskan siang dan malam, dia bahkan tidak memiliki mata. Saya akan memeriksanya. Di dalam kepala masih berpikir tentang penanggulangan setelah mengambil telapak tangan besar dan menembakkannya lagi ke arah Luo Zheng, Yan Tianyao tidak berniat memberi Luo Zheng kesempatan untuk bernapas. Kali ini, Luo Zheng masih memilih untuk menghindari, tetapi ketika Luo Zheng menghindari telapak tangan besar ini, ia membuat keputusan luar biasa lainnya. Pedang panjang Strammer menari-nari di udara selama satu lingkaran, dan kemudian mulai jatuh bebas. Tepat ketika orang-orang masih tidak mengerti niat Luo Zheng, bayangan merah darah tiba-tiba muncul dari tubuhnya, dan saat ketika bayangan muncul terkondensasi menjadi bentuk. Ini benar-benar malam roh pedang Luo Zheng. Setelah malam iblis muncul, pedang itu mengalir ke pedang panjang Strammer. Ketika tangan setan malam memegang pedang panjang Strammer, itu sekali lagi mempercepat, dan pedang Strammer di tangan menunjuk ke Pei Tianyao. Malam iblis itu sendiri adalah seorang pendekar pedang. Secara alami, Anda dapat bertarung dengan pedang. Namun, Luo Zheng tidak memiliki dua pedang yang baik. Ketika ia tidak dapat melarikan diri, Luo Zheng hanya menghindari dua telapak tangan besar sambil mengendalikan malam